Selamat, tuan rumah. Ikat sistem pukulan kritis berburu. Tuan rumah berburu satu mangsa setiap kali membunuh. Anda akan menerima pengembalian 100 kali lipat. Penghasilan akan secara otomatis disimpan di ruang sistem. Ini kode chat saya. Bunuh saja satu mangsa. Dapat memicu pukulan kritis 100 kali lipat. Dipanen 100. Ditambah sistem. Berikan aku teknik tombak tingkat dewa. Saya tidak hanya tidak akan kelaparan. Anda bahkan bisa menjadi kaya dengan berburu. Hahaha. Akuntan Liu, Anda memiliki banyak pengetahuan. Lihat anak ini, apa yang terjadi? Saya pikir ini mungkin kasus gangguan delusi. Bagaimana kalau kita memanggil dokter? Biarkan dia melihatnya. Episode histeris yang luar biasa. Saya kebetulan adalah rumah tangga yang masuk daftar hitam. Anda bisa berpura-pura mengalami amnesia dan tinggal di desa. Jika tidak, jika saya tertangkap sebagai mata-mata, saya akan selesai. Paman Ah. Saya pikir saya telah kehilangan ingatan saya. Saya hanya ingat saya adalah seorang penembak. Nama saya Zhao Tianliang. Apa? Amnesia. Menghela nafas. Ketika Litua masih terjaga. Saya memeriksa. Ada kapalan di tangan saya. Meskipun dia bukan seorang prajurit, tapi pasti seorang pria bersenjata yang terampil. Apa maksudmu? Bagaimanapun, dia amnesia sekarang tanpa tempat untuk pergi. Mendukungnya tidak membutuhkan banyak uang. Mengapa tidak mempertahankannya? Berburu brigade kami. Mungkin semua orang bahkan bisa mendapatkan makanan ekstra. Nak, toh kamu kehilangan ingatanmu. Atau tetap bersama tim kami untuk saat ini. Ketika saya punya waktu, saya pergi berburu di pegunungan. Saya masih akan memberi Anda poin kerja. Saya baru saja mendapatkan sistem berburu. Desa mengatur agar saya pergi berburu. Itu luar biasa. Maka terima kasih telah menerima saya. Aku akan berburu di pegunungan besok. Zhao Tianliang, bisakah Anda melakukannya? Sudah 3 hari. Jangankan babi hutan, tidak ada satupun mangsa yang terkena. Tepat. Lebih baik kamu memberiku pistol. Hal terpenting dalam berburu adalah tetap tenang dan tenang. Mengingat temperamenmu yang gelisah. Bagaimana mungkin mereka bisa menabrak babi hutan? Saya telah berada di gunung selama 3 hari. Jika kita masih tidak bertemu babi hutan besok. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah menangkap beberapa ayam liar dan kelinci untuk dibawa kembali. Tidak terburu-buru atau tidak sabar. Aku juga belum pernah melihatmu memukul mangsa. Saya akan kembali. Kalian bermain sendiri. Hai. Ada sistem hadiah hit kritis 100 kali lipat. Bahkan jika Anda memukul ayam liar. Itu seharusnya cukup bagi saya untuk tidak pernah khawatir tentang makanan atau minuman selama sebulan. Tolong, ada babi hutan. Tolong, ada babi hutan. Lari ke arah saya. Anda semua juga berlari. Baiklah, bantu saya. Hei hai. Selamatkan aku. Tolong, selamatkan saya. Selamat kepada tuan rumah karena telah berburu babi hutan. Memicu pukulan kritis 100 kali lipat. 100 babi hutan telah disimpan di ruang sistem. Menghela nafas. Saya belum mati. Dia benar-benar mendapat 100 babi hutan. Untungnya, sistem memberi saya teknik tombak tingkat dewa. Jika dia menembak sedikit lebih lambat, menunggu babi hutan bergegas, anak itu dalam bahaya. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Menguasai. Tolong terima busur murid. Apa yang Anda lakukan? Keahlian menembak master luar biasa. Bawa saja aku masuk ketika Anda menjadi tua. Aku bahkan bisa merawatmu di usia tua dan mengantarmu pergi. Hei. Guru, tolong terima busur murid. Aku akan merawatmu di masa tuamu juga. Mengapa Anda melakukan ini juga? Bukannya kedua murid ini tidak bisa diterima? Lagi pula, dengan sistem hunting critical hit, sebaiknya aku membentuk geng berburu. Anda tidak bisa berburu harimau atau serigala sendirian. Baiklah, saya setuju. Bangun. Aku membawa kalian berdua. Hei, guru. Bukankah babi hutan itu menjauh? Apakah Anda bodoh? Babi hutan ini memiliki berat 300 jin. Kita mempertaruhkan nyawa kita untuk membawanya. Turun gunung untuk menemukan seseorang. Oh. Wah. Babi hutan ini harus memiliki berat sekitar 300 jin. Dia ditembak mati oleh anak itu hanya dalam 3 tembakan. Jika Anda tidak terburu-buru dan melepaskan daging dan darah, itu akan mencurigakan. 2 tembakan ke mata, 1 ke dada. Keahlian menembak itu benar-benar mengesankan. Tapi setelah kamu selesai melawan babi hutan, mengapa Anda tidak membiarkan darah pertama kali berburu? Raja Pemburu. Mengapa Anda di sini berurusan dengan babi hutan? Xiao Zhao. Anda memanggilnya ke sini. Saya tidak mengenalnya. Dia mengikuti saya, jadi saya pikir dia dari desa. Pingsan, babi hutan ini tidak diburu olehmu. Bagaimana Anda menangani hal-hal di sini? Haha. Tentu saja saya tahu. Saya tidak berburu babi hutan ini. Orang yang membunuh babi hutan ini adalah penembak jitu yang baik. Dia seorang master, tapi setelah membunuh babi hutan, dia tidak berdarah. Daging babi hutan ini akan segera membusuk. Paman Li. Kamrat King San benar. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk menghadapinya seperti ini. Kamrat King San, untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, aku akan memberimu 50% daging babi hutan ini. Pemuda. Anda pasti baru saja tiba. Hari ini, saya tidak ingin daging babi hutan ini. Permintaan. Dia bahkan tidak menginginkan daging babi. Di era ini, apa yang bisa lebih berharga daripada daging babi? Anda mengatakan, saya akan memikirkannya. Hanya beberapa hari yang lalu. Saya menemukan gua beruang hitam. Saya sendirian. Dia tidak bisa menjatuhkan beruang hitam ini. Keahlian menembak Anda benar-benar akurat. Anda adalah penembak saya. Mari kita kalahkan beruang hitam ini. Bagaimana menurut Anda, beruang hitam? Jika mereka tidak bisa menurunkannya, tapi itu bisa berakibat fatal. Anda harus membiarkan saya memikirkannya terlebih dahulu. Baiklah, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Beruang hitam ini hanya sebentar. Mereka masih tidak bisa memindahkan sarang mereka. Tapi Anda harus berpegang erat. Datang dan pergi. Penduduk desa mengulurkan tangan. Ambil daging babi hutan ini. Bawa aku menuruni gunung. Setelah turun gunung, kita akan membagi dagingnya. Baiklah.
Xiao Zhao, mengikuti kebiasaan lama membagi daging. Anda membunuh babi hutan. Giliran Anda untuk membagi daging. Logikanya, saya harus membaginya menjadi 2/5. Tapi saya berburu dengan pukulan kritis 100 kali lipat. Sekarang, dalam sistem, masih ada 100 penuh dari mereka. Kemudian bermurah hati. Memenangkan hati rakyat. Guangxi membantu pengadilan. Meskipun kalian berdua hanya berperan menarik babi hutan, tetapi karena Anda memanggil saya guru, maka aku tidak bisa memperlakukanmu secara tidak adil. Aku akan membagi daging babi di antara kalian 2/10. Kaki belakang babi dan kepala babi ini. Dan semua 30 jin daging adalah milikmu. Terima kasih, guru. Terima kasih atas transmisi guru. Terima kasih semua atas kerja keras Anda untuk menurunkan babi hutan. Inilah porsi daging 20% untuk semua orang. Adapun 1,5% sisanya. Dan kaki depan ini. Maka saya akan mengambilnya. Paman Li, perintahkan semua orang untuk membantu membagi daging. Biarkan semua orang merasakan dagingnya. Xiao Zhao murah hati dan teliti. Paman Lulu. Saya akan kembali dulu. Baiklah. Datang, datang, datang dan berbagi dagingnya. Pergi dan bagi dagingnya. Jika Anda terlambat, itu hilang. Terima kasih. Gadis ini benar-benar cantik. Menguasai. Mengapa baunya sangat enak? Anda pernah melakukannya sebelumnya. Kepala koki hotel yang dikelola negara, tepat. Magang itu sangat harum, hidungnya hampir rontok. Saya berkata, kalian berdua cepat cuci sayuran ini. Saya akan memasak beberapa hidangan lagi. Baiklah. Menguasai. Anda memanggil kami. Apakah hanya untuk makan? Apalagi yang harus kita lakukan? Tidak pernah menolak. Menghela nafas. Saya juga. Tuan, apapun yang Anda perintahkan untuk saya lakukan, saya akan lakukannya. Aku bilang, kalian berdua harus selalu menunjukkan kesetiaan. Dia benar-benar memiliki udara penjilat. Tapi sebenarnya, ada sesuatu yang terjadi. Besok pagi, kalian berdua harus bangun pagi-pagi. Ikutlah denganku ke sarang rumput untuk berburu burung pegar liar. Sungguh ayam liar kali ini. Superbus jauh lebih harum daripada buku jari babi. Sungguh. Bagaimana itu bisa palsu? Anda harus ingat. Bidik target bergerak ini. Jangan terburu-buru. Bidik sebelum menembak. Tuan, apa itu target bergerak? Inilah yang dilakukan. Ini disebut target bergerak. Jangan mengajukan begitu banyak pertanyaan. Cepat. Tujuan. Peluncuran. Menghela nafas. Tidak buruk. Menuangkan 2 dari mereka. Mari kita cari beberapa sarang ayam liar lagi. Tolong, tolong. Menguasai. Saya pikir saya mendengar seseorang berteriak. Ayo kita lihat. Ayo pergi. Gadis keluarga Lin. Saya telah membuat diri saya sangat jelas. Atau bayar kembali. Atau menikahi saudara laki-laki saya. Tepat. Menikah denganku dan kamu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. PFFT. Bukankah keluarga kami baru saja meminjamkanmu 5 yuan? Saya baru saja membayarnya kembali. Tidak ada lagi hutang. HMPH. Siapa yang tidak menghitung bunga untuk meminjam uang? Tahun lalu, saya meminjam 5 yuan. Tahun ini, dia baru berusia 20 tahun. Anda masih berhutang 15 kepada kami. Adik laki-laki. Dan sekarang, dia merawatnya. Nasi mentah yang dimasak. Dia tidak takut dia tidak akan menikahinya. Berhenti. Saudara, mengapa Anda ikut campur? Di siang bolong, mereka menculik wanita setempat secara paksa. Apakah masih ada hukum yang tersisa? Menghela nafas. Ibunya sakit. Ayahnya meminta keluarga saya untuk meminjam uang. Sekarang ayahnya sudah meninggal. Dia harus membayar uang itu kembali. Jika Anda tidak dapat membayar utang, Anda harus membayar dengan tubuh Anda. Selain itu, menurutmu siapa kamu? Apakah Anda memiliki senjata? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Chen saya? Oh sayang. Apakah Anda percaya? Saya menembaknya di kepala. Bro, ampuni aku, selamatkan aku. Saudara, pembunuhan adalah kejahatan. Jangan impulsif. Jangan letakkan pisau. Ya. Benar-benar tidak jujur. Benar-benar tidak jujur. Pahlawan, selamatkan hidupmu. Kami salah. Selamatkan kami. Tersesat. Kawan-kawan, Anda tidak takut, bukan? Terima kasih telah membantuku mengusir kedua itu. Ketika Anda melihat ketidakadilan, tarik saja pedang Anda untuk membantu. Jika mereka datang untuk melecehkanmu lagi di masa depan, datang saja ke kantor pemuda terdidik dan temukan saya. Ini untuk Anda. Selamat tinggal. Fajar. Aku telah mencarimu selama berabad-abad. Apa yang hanya Anda tertawa di sini? Bukan apa-apa. Saya baru saja bertemu dengan 2 dari mereka. Seorang pencuri kecil yang mengetap pria dan wanita. Saya memberinya pelajaran. Mengapa kamu mencariku? Terakhir kali saya mengetahui Anda menggunakan tabung nomor 16. Beruang hitam itu memiliki kulit tebal dan tidak bisa ditusuk. Jadi saya meminjam Anda 56,5. Coba senjatanya. Besok, kita akan mendaki gunung bersama. Itu fantastis.
Saudara, saya baru saja menaburkan dupa yang menarik beruang ke daging babi. Kita tidak perlu menunggu lama. Kemudian beruang itu harus keluar. Aku akan merayunya saat itu. Lawan saja beruang. Menggambar dalam wewangian beruang. Menggambar dalam wewangian beruang. Kenapa saya belum pernah mendengar hal ini di kehidupan saya sebelumnya? Ini adalah urin beruang lain. Saya melakukan perjalanan khusus untuk sampai ke sana. Dibeli dari hotel yang dikelola negara di kota. Daerah ini adalah wilayah orang buta beruang ini. Itu menciumnya. Tidak heran dia tidak keluar. Hai saudara laki-laki, aku akan pergi dan merayunya dulu. Anda harus tepat waktu. Aku menyerahkan hidupku di tanganmu. Anak beruang, ayo kejar ayahmu. Ayo, ayo, ayo. Bro, kamu akan menembak. 3. Saudaraku, tembak aku, kejarlah aku. 2. Ayo selamatkan saya, cepat. Zhao Tianliang, lari. Anda tidak bisa lari. Saya berlari sambil memotret dengan akurasi yang buruk. Alih-alih memilih untuk mengandalkan keberuntungan, mungkin juga bertaruh. Anda bisa melakukannya, bukan? Zhao Tianliang. Ding membunuh beruang hitam itu. Memicu pukulan kritis 100 kali lipat. Dapatkan 100 beruang hitam. Dia selamat. Kamu benar-benar sesuatu, anak. Runtuh dalam hal semacam itu tetapi bukan hal semacam itu. Itu akan seperti gunung runtuh di hadapanmu tanpa tersentak. Baiklah, tentu, baik-baik saja. Anda adalah pemuda yang tersungkur. Anda memiliki budaya. Anda membunuh orang buta beruang. Empedu beruang adalah milikmu. Hal-hal lain seperti kulit beruang dan daging. Kita akan turun gunung dan berpisah. Selesai. Empedu beruang. Ini bukan ramuan obat biasa. Kirimkan ke koperasi pemasok dan pemasaran. Itu hanya bisa dijual hanya di bawah 200 yuan. Beruntung bisa menjadi kaya. Semuanya, tenang saja. Hari ini, saya telah memanggil semua orang di sini. Itu semua tentang Wisma Zhao Ziking. Sekarang tim berencana untuk memindahkan desa. Timur laut menuju ruang terbuka itu. Disetujui untuk Zhao Ziking. Semuanya, mari kita letakkan sidik jari. Kapten, lahan kosong itu sepertinya memiliki lebih dari 300 keping. Luasnya hampir 400 meter persegi, bukan? Wang Dongjun, apa maksudmu dengan itu? Kapten, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya merasa seperti orang luar. Sebidang tanah yang begitu luas. Bukankah itu agak banyak? Ya, 400 meter persegi. Kemudian, dia diberikan kepadanya. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita sendiri di masa depan? Kapten, Anda tidak bisa begitu murah hati kepada orang luar. Tepat. Dia biasa menggunakan peta peternakan babi di tim. Setujui saja untuknya. Timur laut adalah tanah yang akan indah. Semuanya, diam. Wang Dongjun, izinkan saya memberitahu Anda. Zhao Ziking telah mendaftarkan pendaftaran rumah tangga. Itu berakhir di daerah Sheng Antun kami. Kemudian dia berasal dari Sheng Antun kami. Mulai sekarang. Jangan melakukannya satu persatu. Mengatakan, orang luar, selalu ada di bibir. Saya setuju. Karena Zhao Ziking telah menetap di Sheng Antun. Mulai sekarang, itu adalah keluarga kami sendiri. Tidak perlu berjauhan dengan keluarga Anda sendiri. Dan siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Saya setuju. Saya menentangnya. Zhao Ziking adalah orang yang cakap. Terakhir kali, mereka menangkap telur meriam. Manakah dari keluarga Anda yang tidak mendapatkan bagian dari daging? Beberapa orang tidak bisa begitu saja menoleh. Setelah makan daging, Anda melupakan kebaikan orang lain. Kapten. Ada apa? Raja pemburu. Dan Zhao Ziking naik gunung berburu pria buta hitam. Zhao Ziking membunuh beruang itu. Sekarang panggil kami untuk membawa orang dan memindahkannya. Sungguh Zhao Tianliang. Itu benar-benar mengejutkan saya. Kapten, saya ingin bergabung dengan aksi. Kapten, saya juga akan pergi. Bawa aku bersamamu. Sayangnya, para pemalas ini. Tidak ada yang berhasil, tetapi makan adalah yang paling proaktif. Membawa daging beruang ke atas gunung. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan daging. Kalian semua juga mendengarnya, bukan? Itu adalah beruang hitam yang dibunuh oleh Zhao Ziking. Kapten Zhao Ziking adalah orang yang cakap. Dan itu juga salah satu dari kami sendiri. Alokasikan tanah wisma kepadanya. Saya setuju dengan sepenuh hati. Ingat saja apa yang Anda katakan. Ikutlah denganku ke atas gunung. Sabuk dan jalan Liushun. Baiklah, Li Tua, kamu benar-benar sesuatu. Pada saat-saat seperti ini, dia bahkan bisa mengambil kesempatan untuk menjual wisma Xiao Zhao. Praktikan. Tidak heran kamu bisa menjadi kapten. Kapten. Mereka berada di hutan pinus merah. Ikuti saya. Bagus, ayo pergi. Hei, ini. Oh ibuku tersayang, paman dan kakek keempat. Beruang hitam besar ini. Cepat dan bantu. Xiao Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya sedikit kelelahan. Zhao Ziking, cepat. Semua orang sangat penasaran. Apa yang Anda rencanakan dengan beruang ini? Empedu beruang ini, hidung beruang, punggungan dan penutup beruang. Masih ada 4 telapak tangan yang tersisa untukku. Sisanya akan dibagikan di antara semua orang.
Juga, inilah orang yang datang untuk membantu hari ini. Setiap keluarga mengambil porsi ekstra. Baiklah. Jangan main-main, jangan berkerumun. Perpisahan, perpisahan, perpisahan. Setiap orang yang datang akan mendapatkan bagian. Benar-benar tidak perlu daging beruang. Ambil saja 4 barang paling berharga. Menguasai. Anda mungkin tidak tahu cara membuat cakar beruang ini. Bagaimana Anda tahu? Tentu saja saya tahu. Paman saya adalah kepala koki di pertanian hutan. Dia punya cara. Kamu cukup pintar, anak. Ayo pergi. Paman. Ini dia. Ini dia. Paman. Ini tuanku. Dia baru saja berburu beruang. Cepat dan buat kami bercabar. Halo, Tuan Wang. Saya adalah penguasa bantuan Korea. Aku mendengar anak itu membual tentangmu sejak lama. Sekarang sepertinya benar-benar pria dengan penampilan luar biasa. Ayo pergi dan duduk di dalam rumah. Hei, di mana sepupu Paman Guangming? Mengerjakan pekerjaan rumah di dalam rumah. Guangming keluar untuk menyapa. Paman Zhao Bai. Jangan panggil saya paman, jangan panggil saya saudara laki-laki. Semuanya, panggil aku tua. Guangming akan membantuku nanti. Hei, Guangming baru saja kembali dari sekolah. Anda pasti kelelahan, Anda duduk. Biarkan saya menangani bantuan. Saudara Xiao Zhao, Anda adalah tamu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukannya? Baiklah, baiklah, kamu bisa beristirahat di dalam ruangan. Aku akan memasak untukmu. Selama Anda menunggu untuk makan, itu sudah cukup. Xiao Zhao. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Tuan Wang, saya punya banyak daging babi hutan di sana. Saya ingin tahu apakah kafetaria pertanian hutan Anda menerimanya? Berapa Xiao Zhao? Menjual 7 sudah cukup. Itu adalah tingkat kritik 100 kali lipat. Ini juga sia-sia. Berapa banyak? 7 kepala. Tapi hanya daging dan jeroan. Taring dan surai, aku punya rencana lain. Baiklah, aku akan mengambil semuanya. Tapi Xiao Zhao, dari mana Anda mendapatkan ini? Daging babi hutan sudah sangat tua. Itu babi hutan. Itu bukan babi yang dipelihara oleh tim produksi. Saya benar-benar tidak bisa mengatakan dengan pasti. Xiao Zhao 1, jangan mengingatnya. Saya berbicara di luar giliran. Mengapa repot-repot terlalu khawatir? 7 babi hutan. Saya bisa mendapatkan sedikit sebagai perantara. Kumpulan daging babi hutan ini. Malam ini, aku akan membawakannya kepadamu. Baiklah. Hei, Xiao Zhao, saya cukup sibuk sekarang. Beristirahatlah di dalam rumah. Ayo makan nanti. Baiklah. Tuan, tolong jangan keberatan. Paman saya adalah Keshu. Hanya satu hidangan. Aku tidak tahan membiarkanmu melihatnya. Selain itu, guru tidak tahu cara membuat cakar beruang. Keterampilan itu juga berasal dari perjalanan koki yang dikelola negara. Baiklah, baiklah, jangan memuji setiap orang dan kemudian mengkritik mereka. Fokus menunggu makanan Anda. Akhirnya harus mencoba beberapa kelezatan sejati dari pegunungan dan laut. Setelah makan, dia kembali ke stasiun pemuda terdidik untuk tidur siang panjang. Mengapa ada seseorang yang tergeletak di pintu masuk stasiun pemuda terdidik? Itu adalah Lin Yue Cheng. Kamrat, bangun. Seharusnya hipoglikemia. Perlu membuat sup manis terlebih dahulu. Aku, di mana aku? Kamrat, mengapa Anda pingsan di pintu? Saya. Aku ingin membawakanmu telur liar. Hanya 6. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Saya pikir saya akan memberi Anda telur yang saya ambil. Saya menghargai pemikiran Anda. Anda harus mengambil kembali telurnya. Anda pingsan karena belum cukup makan. Bawa pulang untuk menebusnya. Tidak, saya harus memberikannya kepada Anda. Baiklah, mari kita lakukan ini. Anda bersikeras untuk membalasku. Hanya saja jangan berikan hadiah. Tangan, saya tidak kekurangan apa-apa. Anda biasanya datang untuk mencuci pakaian saya. Masak saja sedikit. Kebetulan, saya juga tidak tahu cara memasak. Makan saja denganku saat makan. Bukankah ini sesuatu yang hanya harus dilakukan oleh seorang istri? Baiklah. Fajar. Maaf, cara yang salah. Maaf mengganggu Anda. Hei, berhenti di sana. Bukan yang Anda pikirkan. Ah, bukan itu yang saya pikirkan. Jelas tidak. Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Anda dapat pergi. Ada masalah? Ada masalah. Pernahkah Anda mendengar tentang komunis Xiangliang? Ada wabah babi di sana. Saya pernah mendengarnya. Saya juga tahu bahwa komunis Xiangliang telah mengeluarkan hadiah. Setiap kali babi hutan diburu, hadiahnya murah hati. Dengan keahlian Anda, mendapatkan hadiah itu tidak sulit. Pernahkah Anda berpikir untuk pergi dan mencobanya saat fajar? Mengapa Anda tiba-tiba mengungkit ini? Apakah Anda punya semacam ide? Sayangnya, sejujurnya, saya perlu mendapatkan uang untuk membeli anjing pemburu. Terakhir kali, kami bekerja sama dalam perburuan beruang. Saya tidak membawa anjing pemburu.
Anda pikir saya tidak mau? Benar-benar tidak ada cara lain. Anjing pemburu saya sudah tua. Saya kebetulan ingin membeli anjing pemburu juga. Hanya saja dia tidak pernah bertemu sesuatu yang baik. Bagaimana dengan Fajar? Mari kita bekerja sama untuk berburu babi. Industri koperasi. Orang tua itu benar-benar cepat. Ada seseorang yang bisa melawan babi hutan. Orang yang menariknya ada di sana. Saya bisa membunuh lebih banyak lagi, dan Anda tidak perlu mengambil risiko apapun. Apakah orang yang Anda pekerjakan dapat diandalkan? Atur untuk bertemu di tempat seperti ini. Bau tua, Anda benar-benar bisa mempercayainya. Anda tidak mempercayai orang lain. Setidaknya kamu harus nyaman denganku. Idealnya, tidak masalah. Ini akan kacau. Kita berdua harus menonton dramanya nanti. Baiklah, baiklah. Tuan Wang, saya di sini. Semua yang Anda inginkan ada di belakang Anda. Baiklah, aku akan melihatnya. Tidak masalah. Saya akan pergi. Siapa sebenarnya Master of Nepeu ini? Dia mengambil tindakan pada 7 babi hutan sekaligus. Teknik berburu ini. Saya khawatir dalam radius 10 li. Tidak ada yang bisa mengejar. Tuan Wang, bisakah Anda memakannya? Bisa memakannya agak mengejutkan. Seperti ini. Ini adalah deposit 300 yuan. Anda mengambilnya terlebih dahulu. Tunggu saya dan rekan kerja saya. Setelah membawa daging kembali ke peternakan hutan. Setelah menghitung harga total, aku akan memberimu sisa uang. Baiklah. 1 yuan, 2 yuan, 10 yuan, 100 yuan. Totalnya adalah 536,8 yuan. Ah, baru beberapa hari sejak saya tiba di era ini. Dan mereka sudah menghasilkan begitu banyak uang. Dengarkan Paman Li. Dia mengalokasikan saya sebidang wisma. Mengapa tidak mencoba membangun kamar pribadi? Paman Hongbing, saya ingin membangun rumah. Apa maksudmu, Xiao Zhao? Kamu sedang membangun rumah? Membangun rumah membutuhkan banyak uang. Bisakah kita membangun rumah di sini? Dapat membangun gubuk jerami. Bisakah kita membangun rumah di sini? Itu juga mungkin. Dan mampu membangun gubuk jerami di pegunungan. Kemudian tambahkan yang ini ke sana. Bisakah di tanah wisma? Bangun rumah. Xiao Zhao, kamu ingin berburu sambil membangun rumah. Tidak buruk, dan saya juga ingin membangun rumah bata. Wow, itu cukup sedikit keberanian. Jika itu orang lain, itu akan menjadi gantinya. Sekarang, saya sudah mengusirnya. Tapi Anda baru saja tiba di desa Sheng'an belum lama ini. Dia berburu babi hutan dan beruang satu demi satu. Kekuatanmu, anak, ini benar-benar tidak sederhana. Saya setuju. Ini tentang membangun rumah. Izinkan saya membantu Anda mengatur semuanya. Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Berburu untuk menghasilkan uang. Terima kasih banyak kepada Paman Prajurit Merah. Saya akan pergi berburu babi di Shangliang Komune dalam beberapa hari. Apa? Pergi ke Komune Shangliang. Xiao Zhao, izinkan saya memberitahu Anda. Tempat itu jelas bukan tempat yang baik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi tahun ini. Babi hutan ini. Sekelompok orang bergegas ke sana. Begitu banyak ladang jagung. Mereka semua telah dihancurkan oleh mereka. Bagi kami para pemburu. Bukankah itu hal yang baik? Xiao Zhao, kamu masih meremehkan lawanmu. Perbedaan antara babi hutan dan kawanan babi hutan. Yang besar jauh dari kecil. Saya mendengar bahwa saat ini, para pemburu biasa itu. Mereka semua telah menarik diri. Hanya manusia yang tersisa. Kelompok pemburu yang lebih besar berburu babi hutan. Ah, geng pemburu. Paman Hongbing, katakan padaku tentang geng berburu Komune Shangliang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Izinkan saya menjelaskan secara rinci. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Izinkan saya menjelaskan secara rinci, sehingga Anda dapat memahami kedalaman masalah ini. Kali ini, kita menuju ke geng berburu di Komune Shangliang. Ada sekitar 10 dari mereka, besar dan kecil. Di antara mereka adalah Liu Sanpao. Poin dari Xiao Xing'an disajikan. Hei Xia Zizhang dan ketiga pemburu itu adalah geng pemburu yang terkuat. Skala terbesar. Bagaimana mengatakannya? Liu Sanpao. Prestasi terbesarnya sebelumnya adalah 3 tembakan membunuh seekor beruang. Meskipun saya hanya menggunakan 3 tembakan, menjatuhkan seorang pria buta beruang. Tapi beruang dan beruang biasa. Mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda. Xiao Xing'an Tianjin, dikenal sebagai ahli gunung. Kemampuan yang sangat kuat untuk menemukan hewan liar. Ini luar biasa. Saya hanya kekurangan kemampuan semacam itu. Hei Xia Zizhang nambahkan lebih tangguh. Tidak ada senjata yang digunakan. Dia melawan beruang hitam dengan tangan kosong. Dan mengusir beruang hitam itu. Ini benar-benar sengit. Di zaman kuno, dia setidaknya seorang jenderal yang hebat. Ketiga orang ini, dia juga tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa berada di Komune Shangliang. Di sana, itu benar-benar terbuka. Xiao Zhao, kamu harus sangat berhati-hati. Paman Hongbing, saya mengerti. Tidak peduli apa, saya harus mencoba. Setelah mereka memiliki cukup mangsa, saya yakin Paman Hongbing tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah kios paling terkenal di pasar gelap. Siapa tahu, mungkin mereka akan memakan barang-barangku, sesama penduduk kota, beli atau jual. Baik membeli maupun menjual. Sesama penduduk desa,
Anda tidak memiliki apa-apa di punggung Anda. Apa yang Anda coba jual? Bagaimana? Membunuh orang buta beruang itu memberikan pukulan kritis 100 kali lipat. Saya memilikinya sekarang. 100 penuh kantong empedu beruang. Sayangnya, Anda tidak dapat mengeluarkan semuanya sekaligus. Jika tidak, kekayaan menggerakkan hati orang. Sesama penduduk kota. Banteng, 6 kantong empedu beruang. Tapi mereka semua hanya kantong empedu rumput. Tidak bernilai banyak. Satu adalah 200 yuan. Saya akan menghitungnya untuk Anda di 1.200. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Oke, tapi saya masih perlu membeli beberapa barang lagi. Sesama penduduk desa, apa yang Anda inginkan? Bukan saya yang membual. Apapun yang Anda inginkan. Pada dasarnya saya dapat menemukannya untuk Anda. Saya ingin beberapa anjing pemburu. Tidak tahu. Iya. Yue Cheng, mengapa kamu masih sibuk? Beristirahatlah. Lihatlah paparazzi kecil yang baru saja saya beli. Saudara Zhao, saya makan nasi biasa di tempat Anda setiap hari. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan beberapa pekerjaan? Ah, anjing kecil. Sangat lucu. Ini adalah anjing pemburu. Ketika dia tumbuh dewasa, seluruh tubuhnya penuh dengan otot dan otot sangat kuat. Pria ini sangat mengesankan. Saudara Zhao, Anda belum makan, bukan? Saya akan melakukannya sekarang. Baiklah. Anjing pemburu yang memenuhi syarat. Pelatihan harus dimulai dari usia muda. Ketika tumbuh dewasa menjadi seorang pejuang. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Terlalu lambat. Terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki hound pertama. Buka pil merah sekarang. Dapat dengan cepat dibesarkan menjadi anjing pemburu. Mengkonsumsi 10 beruang hitam. Dapat menghasilkan pil merah. Pil Mei Hong dapat ditingkatkan. 12 bulan periode pertumbuhan. Itu bagus. Sistem akan membuatku menjadi pil merah. Pil merahmu ini palsu, bukan? Mengapa tidak ada perubahan sama sekali? Pil merah berlaku selama 3 hari. Dalam 3 hari, anjing pemburu akan terus tumbuh. Sampai fase pertumbuhan 12 bulan tercapai. Tumbuh dengan cepat. Ketika kamu dewasa, berburu denganku. Saudara Zhao, waktu makan. Baiklah. Raja Merah pergi. Tangkap rusaro itu dan bawa kembali untukku. Anjing yang baik, anjing yang baik. Mengapa Anda ingin minum pil merah? Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kamu makan pil merah yang dilatih oleh 10 beruang hitamku. Dia hanya menangkap rusaro. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anda harus menangkap lebih banyak rusa telur. Anda harus membuat 10 untuk memakannya. Ingin minum pil merah. Tangkap lebih banyak penjahat. Raja Merah tampaknya memiliki indera penciuman yang cukup baik. Mungkin dia bisa menjadi pemimpin geng anjing saya di masa depan. Toyama. Kapten tiba, berdiri dengan cepat. Toyama, bagus. Ada beberapa rumah di desa. Anda terlibat dalam membangunnya. Anda berpengalaman. Proses khusus untuk membangun rumah. Tangani saja sesuai keinginan Anda. Bekerja keras. Tentu, Kapten Toyama. Toyama, kesulitan apa yang Anda alami? Meskipun Anda mengingatkan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Kapten, kami hanya ingin bertanya. Bagaimana situasi keuangan Zhao Ziking? Rumah ini bisa terus dibangun tanpa batas waktu. Sampai selesai? Zhao Ziking pasti mampu. Tapi dia baru saja tiba di Sheng Antun. Bisakah Anda membangun rumah? Atau rumah bata dan ubin? Mengapa Anda peduli dengan semua ini? Anda memiliki niat itu. Pikirkan lebih lanjut. Bagaimana Anda bisa membangun rumah yang bagus? Itu Kapten. Kami tahu. Lalu kalian terus menggali parit pondasi. Milik Anda untuk mendapatkannya. Zhao Ziking tidak akan memberimu 1 poin pun kurang. Tanyakan kepada saya. Bagaimana saya bisa tahu? Bisakah Xiao Zhao menghasilkan uang? Tapi Xiao Zhao benar-benar mampu. Itu hanya pertaruhan. Baiklah. Tetap bekerja. Xiao Zhao tiba. Oh tidak, Paman Hongbing. Ini anjingmu. Dia benar-benar tampan. Iya. Itu disebut Raja Merah. Ini adalah anjing merah Laizo ras murni. Nama Red King cukup pas. Menghela nafas. Xiao Zhao. Apa yang ada di keranjang ini? Itu adalah daging rusaro. Begitu banyak. Itu semua ciwang kita. Semuanya dilakukan anjing Anda. Raja Merah kita benar-benar mengesankan. Indera penciuman sangat tajam. Spora di pegunungan ini. Tidak ada cara untuk lepas dari genggamannya. Ini adalah anjing pemburu tingkat atas. Jika ada yang memiliki anjing pemburu seperti itu, dia tidak harus disembah. Xiao Zhao, jika Anda menyebarkan berita, saya khawatir. Setiap hari, seorang Anda untuk anjing. Hahaha. Paman Fushan, kemarilah. Mengapa Zhao Ziking memanggil kami? Begini situasinya. Bukankah rumah saya sedang dibangun, tapi saya sendirian. Aku juga tidak bisa memasak untukmu. Seperti ini. Ambil daging rusaro ini. Anda dapat kembali dan melakukannya sendiri. Zhao Ziking.
Anda tidak bercanda dengan kami, bukan? Begitu banyak pangsit untuk kita. Xiao Zhao benar-benar memiliki hati yang besar. 10 rusa telur ini. Setidaknya lebih dari 200 jin. Jadi dia langsung membagikannya kepada para pembantu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti saat ini. Itu semua tergantung pada Pak Toyama memahami situasinya. Oh sayang. Rumah bata dan ubin memiliki banyak trik. Saya juga tidak mengerti. Kami berharap semua orang akan memperhatikan dengan cermat. Kapten memanggil kami untuk membangun rumah. Itu karena mereka menghormati beberapa dari kita. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Zhao Ziking, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Jika Anda tidak punya waktu untuk menyajikan makanan, istri saya bisa datang membantu memasak. Daging spora ini tidak perlu. Terlalu banyak, terlalu mahal. Tidak buruk, mengetahui untuk mengatakan tidak sudah cukup. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Jika ada orang di keluarga Anda yang dapat datang dan membantu, hubungi keluarga Anda juga. Orang-orang yang datang ke sini untuk membantu, saya juga menyediakan makanan. Zhao Ziking murah hati. Baiklah. Itu Paman Hongbing. Tangani daging sesuai keinginan Anda. Jika Anda dapat berdagang dengan biji-bijian, maka perdagangkan. Jika Anda tidak bisa menukarnya, gunakan saja untuk mengasingkan dagingnya. Tidak apa-apa. Xiao Zhao, datang ke rumahku nanti. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Baiklah. Xiao Zhao, ini untuk Anda. Paman Hongbing, apa ini? Hari ini aku melihat Raja Merahmu. Saya tahu itu. Anda pasti harus pergi ke komunitas Xiangliang. Dia akan bersaing dengan sekte pemburu itu. Peluru ini semua tersisa dari sebelumnya. Diameter 7. 62. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu Anda. Gunakan poin-poin ini. Bertujuan untuk menangkap lebih banyak babi hutan. 7. Peluru 62 mm sangat sulit untuk dilewati. Kontrolnya sangat ketat. Saya awalnya melakukannya. Dia juga ingin menggunakan koneksi Song Jianzi, mendapatkan tempat di pasar gelap. Sekarang dia memiliki peluru yang diberikan Paman Li kepadanya, maka tidak perlu merepotkan diri sendiri. Paman Hongbing, terima kasih. Xiao Zhao. Saya harap Anda pergi ke komunitas Xiangliang kali ini. Ini dapat mengarah pada hasil yang baik. Bolehkah saya meminta kata-kata baik Anda, Paman Hongbing? Jadi dari usaha ini, aku akan menyerahkannya padamu. Oke. Lalu Xiao Zhao, silakan, kembali dan isi ulang energi Anda. Raja Merah, ayo pergi. Ada orang. Siapa? Hahaha. Itu adalah saudara Wang. Dan kemudian ada Kamrat Yo Weidong. Fajar. Kami berdua datang tanpa diundang. Saya harap Anda tidak akan memegangnya terhadap saya. Zhao Ziking, anjing merah Laizo ini adalah milikmu. Itu disebut Raja Merah. Dia benar-benar tampan dan mengesankan. Raja Merah ini terlalu besar. Lihat saja bentuknya. Hanya anjing tua saya di rumah, Shito. Anda dapat membandingkan sedikit. Namun sayangnya, batu itu sudah tua. Saudara Wang dan Kamrat Yo Weidong. Ayo masuk ke dalam dan menyesap air. Oke. Bagus, ayo pergi. Kawan-kawan, mari kita mengobrol dulu. Aku akan merebus sepanci air untukmu dulu. Zhao Ziking, istri Anda sudah mendidih air. Anda tidak harus pergi. Kapan saya mendapatkan istri? Kenapa saya tidak tahu? Fajar. Gadis di luar itu. Pasti Lin Yuecheng dari keluarga Lin. Bagaimana dia bisa berada di sini bersamamu? Kalian berdua berkencan. Oh, saya salah paham. Kami hanya teman biasa. Bukan itu yang kalian berdua pikirkan. Sekarang bukan masa depan. Pembicaraan santai. Itu benar-benar akan menahan Anda. Apakah itu Yuecheng? Ada apa? Bukan apa-apa, saudara Zhao. Airnya baru saja menjadi dingin. Aku akan pergi mengambil kopi. Tidak apa-apa membiarkannya dingin saja jika tidak apa-apa. Anda juga bisa minum air dingin. Gadis ini selalu seperti ini. Sangat teliti. Zhao Ziking benar-benar beruntung. Gadis seperti itu pantas dihargai. Jauh lebih baik daripada harimau betina saya. Ing. Yuecheng Jie. Saudari Yuecheng, berhenti di sana. Yuecheng, ada apa? Lihat, air sudah penuh, hampir meluap. Bagaimana jika Anda membakar diri sendiri? Yuecheng Jie. Mengapa Anda menangis? Tidak ada bantuan untuk pengadilan, ini air panas. Mungkin saya benar-benar hanya membayangkan hal-hal. Saudara Zhao tidak tertarik pada saya. Untuk membantu pengadilan, ini adalah air panas yang baru direbus. Ambil untuk tuanmu. Oh, saudari Yuecheng, itu benar-benar bukan apa-apa. Yuan Chao ingat masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumah. Saya akan kembali dulu. Xin Yuecheng, kamu silakan dan sibuklah. Oh, yang dengan baik. Ngomong-ngomong, yang itu tuanku. Segera, kita akan pergi ke Xiangliang Komune untuk berburu babi hutan. Anda tidak perlu datang membantu selama ini. Saudara Zhao sedang berburu babi. Saya mendengar bahwa komunitas Xiangliang sangat berbahaya. Bencana babi telah menyebabkan kehebohan besar. Tuanmu adalah dia. Seharusnya tidak ada bahaya, bukan? Menguasai. Air panas sudah siap. Menghela nafas. Di mana adikmu Yuecheng? Biarkan dia memasak beberapa hidangan untuk kita. Malam ini, saya ingin pergi dengan saudara Wang dan Kamrat Weidong minum. Saudari Yuecheng.
Dia mengatakan bahwa jika ada pekerjaan di rumah, dia akan pergi bekerja. Oh, saya. Ibu. Saya kembali. Ada apa denganmu? Nak, apakah Anda baik saja? Apakah Anda baik saja? Yue Cheng segera pergi untuk menyediakan pekerjaan. Setelah Zhao Ziqing selesai makan, setiap kali dia pulang, dia selalu tersenyum. Mengapa sepertinya aku akan menangis hari ini? Ibu. Tidak apa, saya baik saja. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Apakah Zhao pemuda terdidik? Dia menggertakmu. Tunggu saja, ibu akan pergi menemukannya. Ya ampun. Ibu. Bu, duduklah. Itu semua ibu yang tidak berguna. Maaf telah bersalah padamu. Tidak, ibu. Saudara Zhao tidak menggertakku. Namun, Yu Cheng, kamu tidak jatuh cinta pada Zhao Ziqing, kan? Tapi Zhao Ziqing, seorang pemuda berbakat. Tidak mungkin mereka tertarik pada keluarga kami. Menghela nafas. Latar belakang keluarga kami tidak baik. Kami tidak bisa mencapai level itu. Ibu. Saudara Zhao, dia. Segera, kita akan berburu babi di Komune Shangliang. Saya ingin menjahitnya jimat. Baiklah. Lakukan dengan cara Anda sendiri. Gadis ini sudah terjebak. Sulit untuk memutuskannya. Xiao Zhao, King San, surat pengantar telah dikeluarkan untuk Anda. Kali ini, saya pergi ke Komune Shangliang. Anda harus ekstra hati-hati. Hibah. Kami akan. Saya akan biarkan Wang Dongjun pergi. Aku mengantarkanmu mobil. Dia akan membawa Anda ke Komune Shangliang. Itu luar biasa. Dengan begitu, saya bisa bersama Xiao Zhao beristirahat dan mengisi ulang di dalam mobil. Tentara Timur. Zhao Ziqing, Wang si pemburu. Saudara Wang, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Oh sayang. Mereka semua berada di sisi yang sama. Apa masalahnya atau tidak? Mengatakan ini sangat tidak ada gunanya. Hei, Zhao Ziqing. Kali ini, Anda membidik TV masih dari sepeda. Kali ini, dia pergi ke Liangshan. Tuan berkumpul seperti awan. Saya tidak berharap untuk mendapatkan apapun. Yang dia inginkan hanyalah menjatuhkan 2 babi hutan. Campur dalam beberapa kantong biji-bijian. Zhao Ziqing, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Dengan keahlian Anda, setidaknya 5 kepala dapat diambil, ditambah Hunter Wang. Dan Raja Merah keluargamu. Saya pikir begitu. Dia sekarang bisa membandingkan dirinya dengan geng pemburu itu. Saya akan bertemu seseorang. Kalian berdua silakan. Menghela nafas. Ini adalah gadis keluarga Lin. Dia melihat Xiao Zhao pergi. Putri keluarga Lin cantik. Kau muda benar-benar beruntung dengan wanita. Sayang sekali bagi keluarga Lin. Yue Cheng, kamu di sini untuk mengantarku pergi. Terima kasih, tapi ada apa dengan mata Anda? Saya tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Apa ini? Ini adalah jimat. Aku bisa membuatmu tetap aman. Saudara Zhao. Saya mungkin tidak bisa melakukannya nanti. Aku akan memasak untukmu dan membersihkan halaman lagi. Bukan apa-apa. Tidak apa-apa. Hal-hal ini. Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang seharusnya Anda lakukan. Terima kasih atas bantuan Anda beberapa hari terakhir ini. Saudara Zhao. Selamat tinggal. Mengapa matanya terlihat begitu sedih? Apa yang terjadi? Bukankah Yue Cheng kembali ke desa? Dilihat dari arahnya, sepertinya dia sedang menuju ke tepi sungai. Mengapa dia pergi ke tepi sungai tanpa melakukan apa-apa? Tidak baik. Yu Cheng. Apa yang Anda lakukan? Selamat tinggal, Saudara Zhao. Yu Cheng. Saudara Zhao, aku tidak cukup baik untukmu. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Di masa depan, Anda menikah dengan wanita lain. Itu semua karena aku terlalu tidak berguna. Seandainya saja aku bisa layak untukmu. Yu Cheng, ada apa denganmu? Mengapa Anda melompat ke sungai? Saudara Zhao. Saya suka Saudara Zhao. Tapi saya tidak cukup baik untuk Saudara Zhao. Kamu menyukaiku. Jika kamu menyukaiku, mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku juga menyukaimu. Benarkah? Tentu saja itu benar. Tunggu aku kembali. Aku akan datang ke tempatmu, berkunjung untuk melamar pernikahan. Maksud saya, jadilah istriku. Bagus, oke. Saudara Zhao. Tapi keluarga saya. Lihat saya. Saya ingin tinggal bersama Anda. Saya tidak peduli tentang apa keluarga Anda. Anda tidak lagi harus menghadapi kesulitan sendirian. Itu hanya di antara kita berdua. Saudara Zhao.
Tunggu aku kembali. Ketika saya kembali, saya akan melamar. Baiklah. Dan diminta untuk masuk. Selamat datang, selamat datang. Kalian berdua di sini untuk mendukung kami. Pemburu yang menyerangnya, bukan? Saya Chang Guanlin. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas insiden ini. Halo, Sekretaris Chang. Saya Zhao Tianliang. Halo, Sekretaris Chang. Saya Wang Qingsan. Baru-baru ini, tim produksi Dongshan telah berada di sana. Ada kekurangan tenaga kerja yang mendesak. Beberapa hari yang lalu, tim produksi Dongshan ada 3 MU jagung. Dia ditusuk oleh babi hutan. Penduduk desa meminta dukungan kami. Tetapi pemburu lain, mereka semua telah dipindahkan ke tim produksi lain. Menghela nafas. Kamerat, apakah Anda bersedia pergi ke tim produksi Dongshan? Tentu saja Anda bisa. Kami adalah batu bata organisasi, bergerak kemanapun dibutuhkan. Chang adalah seorang sekretaris, saya juga. Xiao Ziking. Apakah Anda menggertak saya karena tidak berpendidikan? Xiao Ze. Sebentar lagi, Anda akan membawa 2 rekan pergi ke tim produksi Dongshan. Selain itu, kemudian beri masing-masing 30 butir amunisi. Baiklah. Saudara Wang. Ikuti saya. Baiklah. Saudara Wang, Saudara Tianliang, ini dari tim produksi kami, Kapten. Kakek Siang Hong. Kamerat pemburu yang ditugaskan oleh Komune tiba. Pemburu kamerat. Nama saya Kuo Siang Hong. Dia adalah kapten tim produksi ini. Beberapa hari terakhir ini, seekor babi hutan turun dari gunung. Ada juga beberapa benih yang menjanjikan di ladang. Itu hancur. Beberapa kali lagi. Panen tahun ini akan 30 hingga 40% lebih sedikit. Sekarang Anda telah tiba. Maka kita memiliki harapan. Halo, Kapten Kuo. Nama saya Zhao Tianliang. Panggil saja aku Xiao Zhao. Orang di sebelah saya adalah pasangan saya. Namanya Wang Qingsan. Jangan khawatir. Kami akan mengambil tanggung jawab yang baik. Berjuang untuk menangkap babi hutan. Mereka semua telah dipukul. Baiklah. Xiao Ze. Membawa serta 2 rekan ke kafetaria kantor pusat tim kami. Saya ingin menyambut kalian berdua pemburu ke perjamuan selamat datang. Baiklah. Tidak perlu. Mari lewati makan malam untuk saat ini. Tolong bantu kami mengatur akomodasi terlebih dahulu. Kami menyimpan barang bawaan. Dia hendak melakukan perjalanan ke pegunungan. Hanya terburu-buru seperti ini. Tidak perlu terburu-buru. Kapten. Sekarang sudah menjelang malam. Pada saat ini, seperti kata pepatah, babi-babi itu berlari dan berbaring rendah. Pos penjaga Luben. Pada siang hari, mereka tidak berani makan tongkol jagung. Malam adalah waktu makan mereka. Saat ini adalah kesempatan besar kami untuk melakukannya. Pemburu muda ini benar-benar sesuatu. Saya pikir Komune akan mengirim Anda ke sana. 2 pemburu datang. Ini untuk memblokir kita. Bagaimana dengan mulut tim produksi Dongshan? Melihat ke belakang sekarang, itu hanya angan-angan. Dengan wawasan pemuda ini, kekuatan mereka tidak akan kekurangan. Catatan. Begini situasinya. Fajar. Apa yang terjadi? Lihatlah jalan ini. Ju berkata. Iya, itu benar. Rute babi hutan umumnya tetap. Xiao Ze. Lanjutkan di sepanjang jalur ini. Tempat macam apa itu? Ladang jagung. Saudara Zhao, Saudara Wang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menunggu di dekat tunggul pohon demi kelinci. Penyergapan. Ini bagus. Di jalan babi hutan ini, siapkan titik penyergapan. Mari kita tunggu dan istirahat. Saudara Zhao, akankah babi hutan benar-benar mengambil jalan ini? Mungkinkah ada terowongan babi lain juga? Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Jadi selanjutnya, kami membutuhkan Saudara Wang untuk turun tangan. Baiklah. Raja Merahmu ada di sini. Jadilah dukungan saya. Saya tidak punya masalah dengan tas. Merah kecil. Pergi. Xiao Ze. Selanjutnya, Anda perlu menemukan tempat yang cocok untuk memotret. Baiklah. Di sini. Xiao Ze. Apakah Anda perlu buang air kecil? Aku akan melupakannya, bro. Baiklah. Kemudian pegang pistol untukku. Saya akan pergi sebentar. Baiklah. Saudara Zhao. Dia benar-benar santai. Xiao Ze. Jangan terlalu memikirkannya. Ini untuk buang air kecil di hidung babi hutan. Pria biasanya tidak memiliki sopan santun seperti ini. Baiklah. Xiao Ze. Anda bersembunyi di belakang punggung. Baiklah. Tidak akan terjadi apa-apa, bukan? Ingat.
Anda hanya perlu menghabisinya. Jangan pernah menembak sebelum waktunya. Oke, Saudara Zhao. Saya hanya menyelesaikannya. Sama sekali tidak menembak terlebih dahulu. Ketenangan Saudara Zhao benar-benar luar biasa. Saudara Zhao, cepat dan tembak. Tidak ada lagi pemotretan. Babi hutan itu hendak menabrak mereka. Saudara Zhao, cepat dan tembak. Jika tidak, Raja Merah akan terluka. Saudara Zhao, cepat dan tembak. Jika tidak, Raja Merah akan terluka. Raja Merah adalah anjing pemburu yang baik. Itu tidak bisa dengan mudah terluka atau terbunuh. Xiao Ze, beri aku tabung nomor 16. Oh. Xiao Ze, ada apa? Oh sayang. Saudara Zhao, maaf. Saya terlalu gugup. Lupa menghabisinya. Tidak apa-apa. Babi hutan jatuh. Periksa apakah itu benar-benar mati. Baiklah. Bagaimanapun, dia hanya seorang pemula. Namun, saya tidak pernah menyangka tim produksi di sini. Pembantu cakap seperti apa yang bisa Anda kirimkan kepada saya? Mati. Dia benar-benar meninggal. Mengambil 5 bidikan dari saya berturut-turut. Jika ini tidak mati, anggap beruntung. Sepertinya dia tidak hanya berpura-pura mati. Di mana Saudara Wang? Fajar. Xiao Ze. Fajar. Xiao Ze. Saya kembali. Saudara Wang, apa yang terjadi? Bukankah kamu hanya mengendarai babi dengan Raja Merah? Jangan bahkan menyebutkannya. Raja Merahmu terlalu mampu. Itu menyelesaikan semua pekerjaan hanya dengan satu anjing. Saya bahkan tidak perlu campur tangan. Saya menemukannya dengan Raja Merah. Ketika babi hutan besar ini muncul, di belakangnya ada 2 keranjang lari. Raja Merah mengalihkan perhatian babi hutan itu. Sehingga, jadi saya pergi untuk menangkap 2 kepala itu dan menjalankan keranjang. Bro, apa yang dimaksud dengan keranjang lari? Itu adalah babi hutan berusia 5 atau 6 bulan. Yang dipegang saudara laki-laki Anda Wang persis seperti itu. Xiao Ze, cari 2 atau 3 orang, datang dan gendong babi. Kami bertiga tidak bisa mengatasinya. Baiklah. Saudara Wang, mari kita makan sesuatu dulu. Baiklah. Mereka akan segera muncul. Saudara Zhao, Saudara Tianliang, penduduk desa tiba. 2 rekan pemburu. Saya mendengar Xiao Ze berkata, Anda berburu babi hutan besar. Dan saya mendengar dia berkata, babi hutan besar ini. Awalnya, kami harus mengikuti jalur babi menuruni gunung. Mereka merusak jagung kita. Terima kasih banyak. Semuanya, ayo lihat. Bukankah ini, Raja Yama, yang sama dari sebelumnya, dengan kepala layu? Itu saja. Tim kami memiliki beberapa hektar tanah. Itu semua karena itu memimpin masalah. Itu benar-benar itu. Karena itu, kami kehilangan begitu banyak biji-bijian. Pukul itu, kembalikan biji-bijian kami. Lihat, masih ada 2 anak kecil di sana. Bunuh mereka. Carilah keadilan untuk biji-bijian yang hilang. Wang tua, cepat dan hentikan mereka. Jangan biarkan mereka membunuh keranjang lari. Dan seterusnya, tinggalkan babi di bawah komando Anda. Sesama penduduk desa, tinggalkan babi di bawah komando Anda. Pemburu kamerat. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyingkirkan mereka? Sesama penduduk desa, tenang sedikit, jangan gelisah. Izinkan saya menjelaskan. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Tentu saja, itu karena menyimpannya masih berguna. Itu benar. Besok, kita akan menggunakan babi hutan kecil itu lagi. Untuk melacak sarang mereka. Bagaimana dia bisa membunuhnya begitu saja? Mari kita ukur seberapa berat babi ini. Total berapa jin? Sekitar 400 jin. Wah. Jika Anda menambahkan darah yang dilepaskan dan ketika datang untuk masuk ke dalam air, babi hutan ini harus memiliki berat sekitar 500 jin. 500 jin. Saya melihatnya dan merasa itu berat. Dia tidak menyangka itu akan begitu berat. Babi hutan itu barusan. Dia hampir menabrak mereka. Dipukul oleh babi hutan dengan berat itu. Baik kematian atau kehancuran. Kakek Siang Hong. Menurut instruksi terbaru dari sekretaris komune. Setiap kali mereka diserang oleh dukungan, babi hutan yang diburu oleh pemburu. Kepala babi dan kaki kanannya. Serahkan pada rekan-rekan pemburu untuk menangani sendiri bagian yang tersisa. Tim produksi membagi 2. Separuh tersisa, dan diserahkan kepada komune. Terima kasih atas dukungan, kepemimpinan Anda. Tim produksi Dongshan. Saya akan selalu mengingat kebaikan sekretaris Chang. Xiao Zhao, King San. Kepala dan kaki kanan babi ini. Bagaimana Anda berencana untuk menangani ini? Saudara Wang. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Fajar. Saya tidak berkontribusi pada Raja Neraka yang layu ini. Ini adalah Raja Merah keluargamu. Juga, akhirnya dibunuh olehmu sendirian. Kepala dan kaki babi ini, semua rampasan Anda. Saya tidak akan berpartisipasi dalam alokasi. Jika tidak, itu akan membuatku terlihat terlalu tebal.
Karena itu masalahnya. Izinkan saya membagikan pendekatan saya untuk menanganinya. Kapten Kuo. Tolong taruh kepala babi dan kaki babi. Kirimkan kedua keluarga yang menyediakan akomodasi. Setengah per orang. Bukannya saya murah hati. Sebaliknya, itu adalah tingkat kritik 100 kali lipat dari sistem. Sekarang saya berada di luar angkasa. Sudah ada 100 raja neraka yang layu. Jumlah kaki babi. Saya tidak pernah ingin memakannya lagi dalam hidup saya. Xiao Zhao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapten Kuo. Kedatangan kami. Anda telah menyebabkan banyak masalah bagi kedua keluarga itu. Oh sayang. Zhao Qingshan kecil. Jangan berpikir seperti itu. Tim produksi Dongshan kami. Anda sangat dipersilakan. Kamu ditembak mati malam ini. Raja neraka, binatang buas di puncak langit. Dia membalaskan dendam tim produksi kami dengan sangat baik. Saya ingin Anda bekerja keras. Daging babi hutan dibawa masuk. Kami merasa tidak enak tentang itu. Kapten Kuo, bagaimana dengan ini? Saya akan meminta kedua keluarga untuk membantu membuatnya. Kepala babi rebus, kaki babi sebagai pembayaran. Bagaimana dengan itu? Baiklah. Qingshan, Xiao Zhao, ayo turun gunung. Anggur dan hidangan yang enak semuanya telah disiapkan untuk Anda. Kami menunggu Anda. Baiklah, lalu malam ini. Kami baru saja makan besar. Baiklah. Menghela nafas, Kapten Kuo. Tidak, Anda menghabiskan terlalu banyak. Xiao Zhao, tidak apa-apa. Anda telah membantu kami menyingkirkan mereka beberapa hari terakhir ini. Raja neraka adalah babi hutan di puncak langit. Dia bahkan menghancurkan kandang babi. Ini semua adalah sentimen tulus dari penduduk desa. Terima. Maka saya tidak akan menolak. Baiklah, baik-baik saja. Hei, kamu juga mengambilnya. Haha. Nenek, aku pasti akan kembali menemuimu. Anda harus mempercayai saya. Baiklah, aku akan menunggumu. Hahaha. Apa yang Anda lihat? Saya belum pernah melihat pohon tua sebelumnya. Tidak apa-apa. Wang tua. Anda berencana mencari nafkah dengan Widosan. Fajar. Saya berencana untuk melakukan misi komun ini setelah berakhir, jadi dia melamarnya. Bagaimana menurut Anda? Wang tua? Oh Wang tua. Anda tidak tahu sebelum misi. Yang terbaik adalah tidak menanam bendera dengan santai. Bagaimana dengan menunggu sampai saya menyelesaikan perang? Aku akan kembali untuk menikahimu. Tugas macam apa sebelumnya? Tunjukkan foto putri mereka kepada kapten. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, pada dasarnya, Anda akan mendapatkan kotak makan siang Anda. Baiklah. Maka Anda harus kembali ke Sheng Antun terlebih dahulu. Jangan datang berburu. Pulang. Tidak mungkin. Saya ingin berburu babi hutan. Dan melunasi hutang. Mendapatkan hadiah untuk menikahi seorang istri. Hahaha. Baiklah, baik-baik saja. Kemudian tenang saja. Chang adalah seorang sekretaris. Ini adalah laporan yang disampaikan oleh Kuo Xiaoze. Bukankah dia hanya keluar selama 2 hari? Bagaimana Anda akhirnya mengirimkan laporan kembali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Menarik. Gunakan jagung sebagai umpan. Dia membawa 2 babi besar keluar dari gua dan membunuh mereka. Sekali lagi, dinding gua berasap dan berasap. Memaksa keluar babi hutan tua lapis baja. Dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tunggu sebentar. Dari mana babi hutan tua lapis baja itu berasal? Itu adalah makhluk ganas pamungkas. Seandainya saja aku tahu sebelumnya. Mereka pasti akan dikirim. Angkatan bersenjata sedang mencuci lantai. Alih-alih membiarkan geng berburu lewat. Jika bukan karena 2 individu yang kuat ini, 2 nyawa lagi hilang. Pergi dan panggil petugas Chen. Sekretaris Chang, Anda datang menemui saya. Di mana kamrat Kuo Xiaoze sekarang? Sekretaris. Brigade Donglin mencari bala bantuan. Tianjin dari Xiao Xing'an tersesat dan terjebak di pegunungan. Kami kekurangan tenaga kerja. Saat itu, kamrat Xiao Ze dan yang lainnya kembali. Saya mengirim mereka ke Brigade Donglin. Sekretaris. Apakah aku menggendongmu? Itu tidak masalah. Pengaturan Anda sangat masuk akal. Sayang sekali. Saya tidak bisa bertemu dengan 2 talenta luar biasa itu. Tapi suatu hari, kita akan bertemu lagi. Hei, Xiao De. Sekarang Komuna memiliki tenaga kerja. Apakah Anda benar-benar gugup itu? Misi dukungan semacam itu. Mereka benar-benar mengirim kami. Saya pikir saya akan punya waktu. Beristirahatlah selama 1 atau 2 hari. Tidak ada pilihan. Dikatakan bahwa uang dari Xiao Xing'an diperkenalkan tersesat di pegunungan. Geng pemburunya tidak dapat menemukan siapapun. Itu sebabnya mereka segera meminta dukungan kami. Itu Qianjin dari Xiao Xing'an. Dijuluki Shan Litong. Dia akrab dengan situasi di pegunungan terdekat. Bisa dikatakan sebagai telapak tangan untuk mengamati garis-garis. Orang seperti itu. Bagaimana saya bisa kehilangan kontak di pegunungan dan dia hilang selama 3 hari penuh? Tapi siapa tahu. Dia sekarang mati atau hidup. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Fajar. Apalagi yang bisa Anda lihat? Gunakan mata Anda untuk melihat. Siapa yang peduli? Selama ada penyembelihan babi, di mana saja baik-baik saja. Beijing hanya kekurangan 700 jin dari daging babi hutan. Saya bisa mendapatkan sepeda. Hanya 1.700 jin yang hilang. Saya bisa menukarkan dengan tiket TV. Jika saja kali ini, mereka dapat mengumpulkan semua pasukan di Brigade Donglin, saya akan kembali ke Sheng Antun. Proposal itu diselesaikan. Baiklah kalau begitu, mari masuk dulu dan lihat dulu. Baiklah, ayo pergi. Menghela nafas. Beberapa orang itu. Mungkinkah mereka? Tunggu, itu tidak benar. Mengapa hanya ada 3 orang? Bukankah mereka di sini untuk mendukung kami? Mungkin kekuatan utama masih di belakang mereka. Itu tidak benar. Tidak ada yang mengikuti di belakang. Jika kamu tidak tahu caranya, kirim saja beberapa orang ini. Datang dan singkirkan kami. Baiklah. Semua yang datang adalah kamrat. Mereka semua di sini untuk mendukung. Kalian berbicara sedikit. Tapi bersikaplah lebih sopan. Menghela nafas. Paman, jangan khawatir. Saya akan memastikan Sisi dan yang lainnya mengawasi. 3 orang. Halo. Saya Kapten Brigade Donglin. Yang Xiangdong. Selamat datang. Halo, Kapten Yang. Saya seorang pemburu yang dikirim oleh Komuna untuk membantu. Nama saya Zhao Tianliang. Ini adalah pembantuku, Wang Qingshan.
Oh, halo, halo. Ini adalah rekan milisi kami. Guo Xiaoze. Halo, halo. Ini. Komuna mengirim beberapa dari Anda ke sini. Iya. Kapten Guo. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Bagaimana dengan situasi saat ini dengan Brigade Donglin? Bagaimana dengan ini? Kalian semua ikut denganku ke markas Brigade. Mari duduk dan berbicara perlahan. Baiklah, dan diminta untuk masuk. Ayo, datang, datang, tiga rekan. Silahkan, duduk. Kapten Yang, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa Qian Jin dari Xiao Xing'an menghilang? 3 hari yang lalu, Kamrat Qian Jin, dia memimpin dalam mengorganisir satu perburuan skala besar. Pada awalnya, semuanya berjalan cukup lancar, tetapi ketika tiba saatnya untuk menutup jaring, tiba-tiba, seekor babi hutan menerobos pengepungan. Akibatnya, tim tersebar. Saat itu, Kamrat Qian Jin, lokasinya sangat buruk. Hanya beberapa babi hutan. Mereka dikejar dengan cara yang terkonsentrasi. Kemudian, kami pergi mencarinya. Tapi itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Sudah 3 hari sekarang. Tidak ada satupun berita. 3 Kamrat. Saya harap Anda juga, bantu kami mencari bersama. Qian Jin adalah yang tertua. Namun, sudah 3 hari. Saya di sini untuk berburu babi. Untuk seseorang yang tidak ada hubungannya denganku, membuang-buang waktu adalah kerugian besar. Terutama karena mereka telah pergi selama 3 hari. Saya khawatir orang itu sudah lama pergi. Apa yang salah dengan 3 hari? Hanya 10 hari. Saya yakin Qian Jin Lao dari sini. Mereka juga tidak akan mati. Zizi, duduk. Kamrat Wang. Maaf. Zizi. Karena biasanya, saya Qian Jin memiliki hubungan terdekat dengan bos. Untuk sesaat, saya merasa sedikit impulsif. Maafkan saya. Bukan itu yang saya maksud juga. Tapi kali ini, saya bersama Tian Liang. Mereka datang untuk mendukung serangan itu. Kami tidak pandai menemukan orang. Menemukannya baik-baik saja. Saya tidak dapat menemukannya. Membuang-buang usaha tanpa alasan. Jika kegiatan komune tertunda, kami juga tidak mampu membelinya. Kamrat Wang mengatakan ini. Anda datang berburu babi. Sebenarnya, itu demi hadiah komune, bukan? Bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia membantu, kami akan membayar babi hutan sebagai pembayaran. Jika Anda menemukan seseorang, kemudian 3 babi hutan, kami memberikan segalanya, dan memberikan semuanya. Selain itu, kami akan memberikan beberapa kompensasi tambahan. Bagaimana? Temukan saja seseorang. Tidak perlu melawan babi hutan sampai mati. Masih ada kesempatan untuk mendapatkannya. Kontribusi 3 babi hutan. Kesepakatan ini sangat berharga. Fajar, bagaimana menurut Anda? Mengapa pemuda ini yang bertanggung jawab? Dia adalah bos. Kami bertiga baru di sini. Dia masih tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Ini sebenarnya adalah kesempatan untuk dimanfaatkan. Perhatikan lebih dekat. Dan orang-orang ini tampaknya. Setiap orang memiliki agendanya sendiri. Berbeda dengan Zizi yang sembrono. Keduanya sepertinya memiliki masalah. Masalah ini tidak bisa terlalu banyak campur tangan, tetapi jika hanya sedikit bantuan yang dibutuhkan, ini bukan masalah besar. Ya, Anda bisa. Baiklah. Selama Anda bersedia membantu, kami hanya membayar babi hutan sebagai pembayaran. Baiklah. Kapten Yang, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami berharap Kamrat Qian Jin bisa bertahan. Ini Fajar. Lihatlah kekuatan keuangan brigade. Ini semua tentang bangunan yang kokoh. Mereka mengatur rumah ubin besar untuk kami. Maka Anda harus memilih rumah ubin besar Brigade Donglin ini dan rumah bata lumpur KKI Parsan. Mana yang Anda pilih? Anda tidak bisa begitu saja memilih semuanya. Saudara Zhao, Saudara Wang, saya pikir kampung halaman saya juga tidak buruk. Beri mereka waktu. Tim produksi Dongshan kami. Itu pasti akan berkembang. Pada saat itu, semua orang akan membangun rumah besar beratap genteng. Itu rusak. Saya mengatakan hal yang salah barusan. Tentu saja. Saudara Wang percaya padamu. Xiaoze, semuanya akan menjadi lebih baik. Orang-orang di tempatmu bersatu. Saya percaya, karyawan Anda pasti akan ada satu hari setiap rumah tangga memiliki rumah ubin besar. Saudara Zhao, saya senang mendengar Anda mengatakan itu. Menghela nafas. Fajar. Menghela nafas. Anda mengatakan mereka merindukan orang itu. Dia mencari selama 3 hari tetapi tidak dapat menemukannya. Kami mungkin memiliki kesempatan juga. Apa artinya ini? Itulah yang saya pikirkan. Anda mengatakan Qian Jin dikejar oleh babi hutan. Hei, mari kita langsung menuju babi hutan. Mungkin, di perut babi hutan. Dia bisa menemukannya. Kita juga bisa menemukannya. Beri mereka penjelasan. Hai. Saya berkata. Anda masih ingat apa yang baru saja terjadi? Tapi Anda memberikannya kepada saya. Ini memberikan gambaran. Mari ikuti jalur babi ini. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, Anda menyembelih babi ini menemukan orang tersebut. Tentu saja, itu yang terbaik. Iya. Xiaoze, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ikut dengan kami atau tidak? Tentu saja. Ayo pergi. Ayo pergi. 3 bersaudara. Paman saya ada di sini untuk semua orang. Kami menyiapkan beberapa makanan dan minuman. Izinkan saya mengundang semua orang. Sungguh kebetulan. Kami baru saja mendiskusikan hal ini. Kemana saya harus pergi untuk makan? Sungguh kebetulan. Ayo pergi. Ayo pergi. Silakan, duduk. Makanan dan minuman ini. Bagaimana mereka bisa terhubung dengan tim produksi Dongshan? Tidak ada yang bisa dibandingkan. Mereka benar-benar tidak cukup menghargai kita. Lalu mari kita lakukan. Ayo pergi dulu. Berhenti. Minum. Ayo, ayo. Ayo, berhenti. Minum. Menghela nafas. Berhenti. Di belakang komune kami. Akankah mereka mengirim lebih banyak bala bantuan? Kapten Brigade Donglin ini. Jelas ada lebih banyak kata-katanya. Kapten Yang.
Kami tidak tahu tentang situasi Departemen Angkatan Bersenjata. Anda mungkin bertanya kepada orang yang salah. Hari ini, Departemen Angkatan Bersenjata Anda baru saja tiba. Ini untuk Anda. Juga dari Angkatan Bersenjata. Kenapa Anda tidak tahu? Oh, paman kedua saya. Hei, Kamrat Wang, maaf. Paman saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia melakukannya akhir-akhir ini. Karena masalah ladang tanaman ini. Yang sibuk cemas dan membuat frustrasi. Izin? Ya, saya hanya ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Babi hutan itu musnah. Jadi saya bertanya dengan sedikit cemas. Jangan mengingatnya. Ah. Si Kuan dan saudara-saudaranya. Kalian dari Forward Gang. Saya bahkan tidak bisa mengenali mereka semua. Bisakah Anda membantu memperkenalkannya? Kami geng maju. Selain Wang ini masuk ke bos. Masih ada 4 orang. Saya, Zizi. 6 tua buta, Liu tua. Jadi, itu berarti. Sebelum itu, dia berada di markas brigade. Itu membuat saya merasa ada yang tidak beres. Itu hanya buta Lao Liu dan Lao Liu. Terutama Liu tua. Pasti ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Tianjin. Fajar. Ada apa denganmu? Oh. Bukan apa-apa. Saya hanya merasa sedikit mabuk dan bingung. Sepertinya. Saya tidak bisa mengikuti besok. Geng depan bertindak bersama. Jika tidak, saya khawatir saya bahkan tidak akan tahu bagaimana mati. Fajar. Biasanya, dia tidak pernah mabuk setelah 1000 minuman. Hari ini akan hilang begitu cepat. Mungkinkah sesuatu telah ditemukan? Fajar. Kalau begitu aku akan membantumu pulang. Baiklah. Itu adalah Kapten Yang, si Kuan dan saudara-saudaranya. Maka mari kita masuk ke lapangan dulu. Dan mengatur sikap kuda. Lemparkan pukulan. HMPH. Haha. HMPH. Wah. Saudara Zhao, Anda benar-benar pandai memukul. Selama lebih dari 10 tahun, Anda juga bisa melakukannya. Baiklah, keterampilan yang mengesankan. Saudara si Kuan bercanda. Saya. Hanya beberapa latihan palsu untuk berolahraga. Tian Liang bersaudara. Itu saja. Brigade menyiapkan sarapan untuk semua orang. Aku telah membawanya kepadamu. Si Kuan dan saudara-saudaranya. Anda terlalu sopan. Beritahu kami di mana harus makan. Tidak apa-apa. Saya hanya akan memberikannya sekali ini. Makanan untuk 3 bersaudara berikutnya. Kemudian Anda bisa pergi ke kafetaria brigade untuk makan. 3 bersaudara. Saya tidak tahu tentang Anda. Kapan Anda berencana untuk berangkat? Saya dapat memberitahu Zizi dan yang lainnya. Bergabunglah dengan Anda. Si Kuan dan saudara-saudaranya. Saya pikir Anda pasti salah paham. Kami bertiga tidak suka bekerja sama dengan orang luar. Secara alami, pencarian orang dibagi menjadi 2 kelompok. Dan dalam hal efisiensi dalam menemukan orang, pasti akan lebih tepat untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Baiklah, itu adalah keputusan saya sendiri. Karena kamu adalah 3 bersaudara, sangat percaya diri. Kemudian mari kita pisahkan menjadi 2 kelompok. Namun, saya masih harus mengingatkan semua orang. Tianjin kami adalah bosnya. Itu tersebar oleh kawanan babi hutan. Jauh di pegunungan. Saat ini, babi hutan lebih umum. Setiap orang benar-benar harus sangat berhati-hati. Ah, tentu saja. Terima kasih banyak kepada saudara si Kuan atas perhatian Anda. Maka saya masih memiliki hal yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu. Menghela nafas, saudara Zhao. Mengapa kita harus menolak? Ini yang si Kuan. Bukankah dia seharusnya cukup jujur? Selain itu, mari kita ikuti tim berburu yang matang. Bukankah keamanan lebih terjamin? Hehe, Xiao De. Terkadang bahaya terletak di pegunungan, bukan dari hewan liar. Saudara Wang, apakah Anda curiga? Bukan berarti saya meragukannya. Tian Liang bersaudara yang meragukannya. Jika tidak, dia tidak mungkin melakukan itu. Anda menolak dengan sangat tegas. Tentu saja, saya percaya pada Tian Liang. Sejak saya mulai dengan pemuda ini, setelah kontak, penilaiannya selalu tajam. Saudara Zhao, oh sayang. Roti kuku sebesar itu, kamu tidak bisa tutup mulut, ya? Saya hanya meragukannya. Topik semacam ini, jangan bicarakan itu lagi. Untuk mencegah mereka yang berniat buruk mendengar, mereka mengira kami menyebarkan rumor. Singkatnya, ayo pergi ke Brigade Donglin. Tugas utama di sini adalah membunuh babi hutan. Jangan terlibat dalam hal lain. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Tapi dia masih belum sepenuhnya mengerti. Anda juga perlu memastikan untuk memahami dan menjalankannya. Fajar. Selokan Heixiazi ini. Apakah benar-benar ada ginseng liar? Siapa tahu. Bukankah yang Xiangdong mengatakan begitu? Peta ini sudah cukup lama. Tempat ini disebut Heixiazigo. Mungkinkah benar-benar ada beruang hitam? Saya telah tunggu begitu banyak. Saya belum pernah melihat beruang sebelumnya. Oh. Wang tua. Berapa umurmu? Mengapa kamu masih menakut-nakuti dia? Saya hanya mengajarinya keberanian. Saya tidak menyangka itu akan begitu mudah ditakuti. Hahaha. Baiklah. Cepat periksa apakah Xiao Ze baik-baik saja. Xiao Ze, turunkan kepalamu. Raja Merah, Raja Gelap. Apakah kedua anjing ini? Dan bahkan itu, babi hutan 200 jin sekarang dalam pertarungan. Raja Merah, Raja Gelap menyingkir. Bagus. Setelah kembali, dan hadiah diberikan berulang kali. Fajar. Mengapa saya merasa seperti anjing Anda? Perbedaannya berubah setiap hari. Sekarang berbeda. Raja Merah ini hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu dapat menekan ukuran kepala. Babi hutan ukuran lebih besar darinya. Apakah ini masuk akal? Oh, dan ini Fajar. Saya hanya berada di depan. Sebuah lubang pegas ditemukan. Dan 3 babi hutan. Dan beruang hitam.
Selokan Heixiazi ini. Apakah benar-benar ada beruang hitam? Tidak perlu melihat lebih jauh, sepertinya. Mereka sudah melarikan diri. Menghela nafas, bukankah itu 3 babi hutan juga? Tanah ini adalah wilayah Heixiazi. Selain itu, ini dia, wilayah di sisi itu barusan. Mereka berjalan selama beberapa hari. Masih ada kemungkinan, babi hutan baru akan datang lagi. Liang Ge, aku akan menanganinya. Xiao Ze. Buat saja sesuatu yang berguna. Tempat ini terlalu jauh dari brigade, saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Masih ada lebih dari 200 jin daging yang tersisa. Baiklah, lebih dari 200 jin daging bukanlah apa-apa. Anda membawa 200 jin daging. Saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Temukan saja beberapa daging yang berguna. Liang Ge. Jadi menurut Anda apa yang harus terjadi selanjutnya? Selanjutnya, kita perlu mencarinya. Ginseng tua yang disebutkan oleh Qian Jin. Karena ini adalah Gunung Heixiazi. Benar-benar ada beruang hitam. Ginseng tua itu mungkin juga menemukannya. Tapi Wang Tua, mulai sekarang, kita tidak bisa menakut-nakuti Xiao Ze lebih jauh. Saya tahu ada beruang. Bagaimana saya bisa berani bercanda tentang itu? Menghela nafas. Fajar. Ini dia. Jika benar-benar ada ginseng gunung tua di lembah Heixiazi, melewati hutan ini, kita bisa menemukannya. Hati-hati. Saya merasa tempat ini berbahaya. Perhatikan keselamatan. Ini caranya. Temukan tempat untuk menyergap. Menembak. Mengejar. Raja Merah, Raja Gelap, menyingkir. Mati untukku. Fajar. Beruang hitam ini, mengapa dia benar-benar diam? Saya akan pergi melihatnya. Berhati-hatilah dengan keamanan. Sepertinya dia sudah mati. Perburuan sebelumnya adalah untuk beruang. Dia belajar trik metode mendapatkan empedu beruang. Kali ini, saya ingin Xiao Ze membantu saya mendapatkannya. Haha. Fajar. Beruang-beruang sebesar itu. Keluarkan kantong empedu beruang, kita akan sebentar. Jangan khawatir, Anda tidak bisa ditinggalkan. Baiklah. Xiao Ze. Ambil kantong empedu beruang. Baiklah, ayo kita lihat. Gua beruang hitam. Apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Mengapa ada suara ketukan? Apakah sulit atau tidak? Seseorang ada di dalam gua. Fajar. Apa yang Anda lamunkan di sini? Ini adalah gua beruang. Di sini. Seharusnya demikian. Sarang beruang hitam itu barusan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo masuk dan cari. Ah, siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Di mana harta karun itu? Apakah Anda benar-benar pikir di dalamnya ada seekor beruang hitam? Bagaimana kalau kita melakukannya seperti terakhir kali? Gunakan asap itu sebentar. Nyalakan api. Asap binatang itu. Ah. Tunggu sampai tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Mari kita kembali ke Wang Tua. Jika Anda tidak mau, jika Anda membawa kehidupan lain, saya akan Anda melakukan yang lebih baik tidak melakukan itu. Apa? Maksudmu ada seseorang di dalam? Jangan bicara dulu. Dengarkan untuk melihat apakah ada gerakan di dalamnya. Hai. Benar-benar ada orang yang hidup di sini. Hewan tidak melakukan itu, mengetuk dinding batu secara berirama. Namun, siapa yang akan lari ke sana, masuk ke gua beruang? Wang Tua. Apakah Anda melupakan seseorang? Qian Jin. Menurut Yang Shikuan dan lainnya, evaluasi Qian Jin. Orang ini akrab dengan situasi di gunung. Sangat akrab. Orang-orang seperti dia. Tidak mungkin tersesat. Tapi dia hilang selama 3 hari penuh. Itu pasti sesuatu yang merepotkan. Kemungkinan terjebak di suatu tempat. Maksimum. Baik. Dia adalah orang yang hidup. Mengapa berlari ke sarang beruang? Tentu saja, saya tidak akan masuk tanpa alasan. Saya pikir. Dia mungkin hanya mencoba meminjam gua itu. Bersembunyi sebentar. Tetapi ketika Xiaozi kembali ke rumah, terjebak di dalam. Menghela nafas. Lalu mari kita masuk dan menyelamatkannya. Dia sepadan dengan harga 3 babi hutan. Baiklah. Beruang hitam ini telah diambil alih. Dia telah mengantuk selama 3 hari penuh. Jika tidak begitu sempit di sini, Heixiazi tidak bisa masuk. Saya bahkan tidak bisa bertahan selama 3 hari. Seseorang tolong bantu saya. Ah, ini Fajar. Benar-benar ada orang seperti itu. Mari kita keluarkan dia.
Saya berhalusinasi. Jangan bergerak. Dia mungkin mengalami luka di tubuhnya. Jangan menarik luka. Saudara Zhao, Saudara Wang, ini Qianjin. Identitas mereka belum dapat dikonfirmasi. Dia sudah pingsan. Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang identitasnya. Jadi mari kita kirim dia turun gunung dulu. Identitasnya akan segera terungkap. Bro, ketiga pendatang baru itu tidak dapat diandalkan. Saya pikir, mereka tidak akan mencari uang untuk bergabung dengan bos lagi. Hei, mereka sudah berjanji kepada kami. Selain itu, kami berjanji kepada mereka hadiah yang begitu murah hati. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Bro, pagi ini, saya secara khusus memeriksa kemana mereka pergi. Itu untuk Hei Xiazigo. Qianjin adalah yang tertua. Bagaimana dia bisa muncul di wilayah Hei Xiazi? Dan kemudian ada saya dan Blind Six. Dia juga pergi ke Hei Xiazigo untuk mencarinya. Dia hampir bertemu dengan beruang hitam itu. Tidak ada yang menemukan Qianjin sebagai yang tertua, karena mereka tidak berniat menyelamatkan siapapun. Jadi mengapa pergi ke Hei Xiazigo? Tidakkah mereka tahu betapa berbahayanya di sana? Seikuan. Mungkin itu dia. Mereka datang khusus untuk berburu beruang. Dia sama sekali tidak peduli tentang menemukan orang. Atau apakah itu dukungan dan bahaya? Tidak, itu salah. Itu adalah Zhao Tianliang dan Wang Qingsan. Dia tidak tampak seperti seseorang yang melanggar janjinya dan menambah berat badan. Hai Liu Tua. Anda sudah di sini lama. Mengapa Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun? Saya ingat, Qianjin, bos, adalah kebaikan kepada Anda. Tapi yang terberat dari semuanya, Qianjin, bos, adalah orang baik. Orang baik dibantu oleh surga. Saya percaya tidak ada yang akan terjadi padanya. Kembali. Mereka kembali. Kamrat Qianjin kembali bersamanya. Mereka kembali. Kamrat Qianjin kembali bersamanya. Seikuan, ada dua pemburu. Dia menyelamatkan Kamrat Qianjin. Ikutlah denganku dengan cepat. Baiklah, baiklah, baiklah. Mereka menyelamatkan Qianjin Lauda. Saya salah. Saya ingin bersujud dan meminta maaf kepada mereka. Tidak, itu tidak benar. Apa yang terjadi? Mengapa masih hidup? Mengapa tidak mati? Liu Tua, untuk apa Anda memberi jarak? Berhenti memakannya. Ikutlah dengan kami dulu untuk bertemu Qianjin. Bos, cepat, cepat. Ayo pergi. Xiao Zhao, Qingsan, Xiao Kuo. Terima kasih banyak. Dia turun tangan untuk membantu. Bawa uang ke rekan-rekan. Bawa kembali sabuk pengaman. Kapten, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Mari kita cepat dan lihat Kamrat Qianjin dulu. Seikuan. Kamrat Qianjin sedang berbaring di dalam rumah. Ketika kita masuk nanti, bersikaplah lembut dengan tangan dan kaki Anda. Dia terluka parah. Baiklah. Ayo pergi. Ini Fajar. Saya berkata, Liu Tua, sepertinya demikian. Saya juga tidak benar-benar ingin uangnya kembali. Dia tampak seperti kehilangan orang tuanya. Oh saudara Wang. Pada saat seperti ini, maka jangan katakan hal-hal seperti itu. Fang Yi membiarkan mereka mendengarnya. Itu akan menjadi pengaruh buruk. Sepertinya kecurigaan saya benar. Enam tua buta dan Liu Tua. Keduanya pasti memiliki masalah masing-masing. Mereka tidak ingin Qianjin kembali hidup-hidup. Kamrat Qianjin tetap tidak sadarkan diri. Jangan ganggu dia lebih jauh. Biarkan dia beristirahat dan pulih. Xiao Zhao Qingsan, Xiao Kuo, kalian bertiga belum makan, bukan? Itu sempurna. Saya akan membuat pengaturan pada siang hari. Hei, kudengar kamu menghabiskan sepanjang pagi. Dia tidak hanya menyelamatkan Kamrat Qianjin, dia bahkan membunuh seekor babi dan formulir. Ya, kami berada di lembah Hei Xiazi. Pertama, dia membunuh babi hutan, tapi kemudian dia bertemu dengan beruang hitam. Beruang hitam itu membawa kami dekat sarangnya. Akibatnya, kami berakhir di dalam gua itu. Saya bertemu Kamrat Qianjin. Apakah itu bahkan ucapan manusia? Kata Zhao Tianliang, membunuh babi dan beruang. Mengapa seperti desa, sesederhana membunuh anak ayam? Kakak laki-laki, beri aku emosi, oke? Memang, talenta luar biasa dunia seperti ikan mas trucian yang menyeberangi sungai. Luar biasa. Benar saja, dia tahu bagaimana pamer. Ini harus Fajar. Perasaan yang tampaknya biasa ini. Pada kenyataannya, cara berbicaranya sangat sok. Luar biasa. Oh sayang, Fajar. Kandang kecil Qingsan. Mari kita perlakukan Anda semua dengan baik. Mari kita bicara dan tunjukkan perasaan kita. Baiklah, aku akan mengganggu kalian semua. Baiklah. Kami pergi ke kafetaria bersama. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Fajar. Anda benar-benar bisa menahan minuman keras Anda. Kamu benar-benar berpura-pura terakhir kali. Si Kuan dan saudara-saudaranya. Sekarang saudara Qianjin tidak sadarkan diri. Saya sarankan Anda memiliki seseorang untuk mengawasi berbagai hal. Lebih baik merawat mereka dengan baik. Anda dapat yakin tentang ini. Mari kita bergerak maju dan membantu beberapa orang. Sudah diatur. Mereka akan bergiliran merawat anak sulung Qianjin. Tapi itu adalah si Kuan bersaudara. Pernahkah Anda memikirkannya? Kembali ketika kami berburu. Mengapa Qianjin dan saudara-saudaranya? Arah itu salah. Tianliang, apa maksudmu?
Terkadang sesuatu terjadi. Itu bukan kebetulan. Tapi gelap di bawah lampu. Kamrat Tian Liang. Anda mencoba menimbulkan masalah. Hubungan antara kami saudara. Sulit untuk menjadi orang baik. Saya hanya memberi Anda pengingat santai. Jika Anda tidak ingin mempercayainya, lupakan saja. Siapa itu? Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda curigai? Apa yang dia katakan masuk akal? Kemampuan untuk maju dengan uang. Tidak mungkin bagi mereka untuk berada di sana. Ada kesalahan sebelumnya. Jadi, pada hari itu, Tian Jin bertanggung jawab untuk itu. Pemberontakan babi hutan ke arah. Kemungkinan besar, seseorang mengutak-atiknya. 6 tua buta atau Liu tua. Salah satu dari keduanya, atau keduanya. Ingin memverifikasi apa yang saya katakan. Pertama, Anda perlu memutuskan siapa yang akan bertugas malam ini. Sekarang giliran Blind Six, atau selama masa Liu tua. Dia bersembunyi di ruangan tempat Tian Jin pergi sebelumnya. Jika benar-benar mereka berdua yang melakukannya, bagaimana dengan mereka? Dia pasti tidak akan membiarkan Tian Jin bangun. Terima kasih. Saya akan segera mencari mereka. Hei, saudara Sao, saudara Wang. Ah, masih ada Xiao Kuo yang makan. Ah, Zizi, ayo duduk dan makan bersama. Oh benar. Kulit beruang yang Anda bungkus untuk bos. Saya meminta seseorang membawanya ke pemrosesan nitrat setelah kulit matang. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Terima kasih. Kalian berdua. Siapa yang menginginkan persembunyian itu? Jika tidak, saya mungkin juga menjualnya ke Brigade Donglin. Saya tidak menginginkannya. Saya juga tidak menginginkannya. Jadi Zizi, apa yang kamu katakan di sana? Apakah Anda ingin mengambil potongan kulit itu? Ah, kulit itu. Kecuali beberapa kerusakan pada kepala. Segala sesuatu yang lainnya ditangani dengan cukup baik. Ah, kami bergerak maju untuk membantu mengumpulkannya. Baiklah. Menghela nafas. Jadi apa yang terjadi dengan kamar Tian Jin? Sudahkah Anda bangun? Tidak, saya tidak. Yang tertua masih tampak tidak sadarkan diri. Ah, namun, kami telah menemui dokter bertelanjang kaki. Dia mengatakan putra tertua tidak memiliki masalah besar. Artinya Anda perlu istirahat sebentar. Bagaimana dengan kamrat Si Kuan? Apakah ada yang mengatakan sesuatu? Ah, tidak. Dia memberitahu kita, urutan merawat yang tertua. Saya yang pertama. Lalu dia. Kemudian datanglah Blind Six. Pada paruh kedua malam, itu adalah Liu tua. Ah, ada apa dengan saudara Zhao? Apakah yang mengatakan sesuatu padamu? Sepertinya. Yang Si Kuan berencana untuk sendirian. Dia menyelesaikan pekerjaan. Jauh di dalam hatinya. Saya masih tidak ingin mempercayainya. Masalah pengkhianatan saudara laki-laki. Hahaha. Menghela nafas. Itu rusak. Wang tua. Mengapa Anda berteriak tanpa alasan? Ah, ini Fajar. Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada masalah di forward gang. Menghela nafas. Sekarang Qian Jin tidak sadarkan diri. Saudara yang Si Kuan mengatur untuk saudaranya. Bergiliran bertugas malam. Bukankah Qian Jin dalam bahaya sekarang? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Hasilnya akan datang secara alami. Ah, ini Fajar. Maka Anda sudah tahu. Dan Si Kuan bersaudara mengaturnya seperti itu. Itu dilakukan dengan sengaja. Saya hanya memberitahu Anda. Ada pertunjukan yang bagus malam ini. Oh haha. Hari itu, Fajar, lalu apa yang harus Anda tiduri? Mari kita segera temukan tempat yang bagus. Ayo kita lihat. Kalian berdua sudah makan kenyang dan cukup tidur. Lalu kalian berdua lanjutkan. Saya tidak akan pergi. Masalah besar. Tidak ada yang pergi untuk melihatnya. Ketenangan Tian Liang benar-benar tak tertandingi. Anda benar-benar tidak akan pergi dan tidak pergi. Xiao Ze, ayo pergi. Xiao Ze. Ini pertama kalinya Anda mendengarkan Walrod, bukan? Ini benar-benar pertama kalinya. Idiot. Saudara Wang. Bagaimana Anda merasa begitu akrab? Kawan kecil. Ini adalah akumulasi pengalaman masyarakat. Dan belajar secara ekstensif. Lihat lebih banyak. Tian Jin adalah yang tertua. Anda seharusnya tidak kembali. Mengapa Anda kembali? Saya minta maaf. Hari ini. Aku harus membunuhmu. Menghela nafas. Saudara Wang dalam masalah. Ayo masuk dengan cepat. Tunggu sebentar. Panduan. Liu tua. Anda berani pergi habis-habisan ke Tian Jin? Bos. Panduan. Panduan. Yang tua. Saya. Saya menutupi kapten dengan selimut. Aku akan menutupi milikmu. Keluarga siapa yang menutupi wajah mereka dengan selimut? Berhentilah membuat alasan. Berbicara. Anda mengatakan. Mengapa Anda benar? Tian Lauda berusaha sekuat tenaga. Bos Tian Jin memperlakukan kita semua. Bukankah itu tak tertahankan seperti gunung? Kamu benar-benar gila. Kebaikannya sedalam gunung. Lelucon yang luar biasa, Yang Si Kuan. Jika istri Anda terlibat, diam-diam bermain-main dengan apa yang disebut kakak laki-laki. Apa yang akan Anda lakukan? Jawab saya. Liu tua. Apa katamu? Tian Jin jelas bukan orang seperti itu. Istri saya hamil. Istri saya hamil. Omong kosong. Istri Anda hamil. Apa hubungannya dengan kakak laki-laki Tian Jin? Bukankah kamu yang menanamnya sendiri? Saya tidak bisa memiliki anak. Dokter memberitahu saya segalanya. Saya tidak bisa memiliki anak.
Saya melihat istri saya dengan mata kepala sendiri. Seseorang masuk ke kamar Qianjin. Jadi anak ini. Itu tidak bisa menjadi milikku. Anak siapa ini? Dia bersedak. Dia menganggap saya sebagai martabat pria. Menginjak telapak kaki mereka. Saya harus membunuhnya. Panduan. Menghela nafas. Menyingkir. Biarkan aku pergi. Yang bersalah adalah Qianjin. Dia bahkan tidak mengampuni wanita saudaranya. Mengapa kalian semua satu persatu melindunginya sepenuhnya? Liu tua, tenang dulu. Jika Qianjin benar-benar melakukan hal seperti itu, tetapi hukum memberikan sanksi kepadanya. Ah, ini Fajar. Apakah Anda tidak tidur? Mengapa Anda datang ke sini? Dengan semua ini terjadi, bagaimana mungkin saya tidak datang? Saya mendengar. Kamu dan Xiao Ze juga bergabung dalam penyelamatan. Oh, dan itu hanya kebetulan. Kami berdua benar-benar asyik mendengarkan di dinding. Kemudian Liu tua mulai menyerang di dalam rumah. Si Kuan dan saudara-saudaranya mencoba menghentikannya menyebabkan kecelakaan. Kami berdua masuk ke dalam. Dia menaklukkan Liu tua. Itulah yang saya maksud. Kalian berdua mendengar dinding tepat di dinding. Liu tua, tidak berjaga-jaga di malam hari. Apakah pengasuh membayar? Tapi Anda telah mengembangkan niat membunuh terhadap Qianjin. Mengapa demikian? Si Kuan, katakan padaku. Liu tua, karena dia melihat istrinya. Dia sendirian berkali-kali. Uang masuk dan keluar ruangan. Tidak lama setelah itu, istrinya hamil. Jadi dia menyimpan kebencian. Pertama, mereka menyebut perburuan dan perburuan, memancing babi hutan untuk menyerang kakak laki-laki tertua Qianjin. Untungnya, Qianjin, kakak laki-laki, diberkati dan beruntung. Dia diselamatkan oleh Kamrat Xiao dan dua temannya. Tapi Liu tua, dia masih menyimpan hati yang keras kepala. Pada jaga malam, dia dengan kejam membunuh saudara Qianjin. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Sial. Sungguh, Anda dapat mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hati mereka. Tanpa diduga, Qian Jinping biasanya menayangkan udara orang baik. Tapi Anda tidak bisa membunuh siapapun. Liu tua salah. Tidak seperti itu. Liu tua bukanlah orang seperti itu. Jangan melihatku seperti itu. Kaulah yang mengecewakanku lebih dulu. Sejak Anda memasuki rumah kami. Aku tidak membiarkanmu menderita bahkan satu hari pun. Meneteskan air mata. Aku memberimu yang terbaik. Aku bisa memberimu hatiku. Tapi kamu menyembunyikannya dariku, menyelinap dengan uang. Dia bahkan hamil anaknya. Anda hanya tidak percaya saya seperti itu. Anak di perutku adalah milikmu. Saya telah lama kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Anak ini bisa menjadi milik siapa saja. Itu tidak akan pernah menjadi milikku. Anda benar-benar tidak percaya saya. Maka aku akan mati untukmu. Tidak. Anda lebih suka mati. Dia tidak mau menjelaskan kepada saya. Ketika aku menikahimu, aku tahu kesehatanmu tidak baik. Aku akan pergi mencari Qian Jingge secara pribadi. Semuanya untuk Anda mendapatkan obat. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa dalam 3 menit berubah menjadi setengah jam? Ya Tuhan, ini terlalu eksplosif. Mungkinkah anak di perutmu adalah milikku? Iya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya benar-benar salah. Sei Kuan. Alarm. Biarkan polisi menanganinya. Itu pasti dengan keponakanku dan Liu tua. Buat potongan. Jika tidak, masalah pasti akan muncul di masa depan. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepat dan pergi. Si Kuan dan saudara-saudaranya. Mungkin kita harus melepaskannya. Bagaimana dengan itu? Kamu benar-benar menyedihkan. Idiot. Aku akan pergi sendiri. Menghela nafas. Istri. Ini benar-benar cukup konyol. Dengan itu, dia membiarkan semuanya pergi. Apalagi yang harus dilakukan selanjutnya? Ayo pergi. Ayo pergi. Menghela nafas. Lihatlah seberapa banyak masalah ini. Lebih baik membicarakan hal-hal lebih awal. Akankah hasil ini terjadi? Sangat mengantuk. Ayo kembali tidur. Besok, kita masih harus mendaki gunung untuk berburu babi. Geng depan saat ini. Kejadian ini terjadi. Sepertinya sulit untuk memprovokasi. Tanggung jawab besar berburu babi hutan. Ini adalah tekanan. Semuanya terserah kita. Iya. Tetapi ketika polisi tiba. Inilah yang penting. Itu pada dasarnya adalah jeda. Saya tidak akan terus bergabung dalam kegembiraan. Jauh lebih nyaman untuk pulang dan tidur. Menghela nafas. Kuliang. Fajar, terima kasih telah memberitahu saya semua ini. Jika tidak, hari ini, Liu tua mungkin akan membuat kesalahan besar. Hal ini menyebabkan kematian Qianjin, putra tertua, Si Kuan dan saudara-saudaranya. Jangan terlalu sedih. Lihat ke depan. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu idiot di geng Anda. Saya menonton. Tampaknya terkait dengan masalah ini. Saya bilang itu sangat aneh. Adapun bagaimana melakukannya, Anda menanganinya sendiri. Tapi hanya untuk satu malam. Mengapa forward gang kita akan berantakan? Hei, pernahkah Anda mendengar bergerak maju dan membantu seorang itu? Dia ingin membunuh Kamrat Qianjin. Oh wow. Sepertinya insiden tadi malam dampaknya sangat signifikan. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Itu normal bagi orang untuk mendiskusikannya. Saya hanya tidak tahu. Di pihak Liu tua. Jadi apa yang terjadi? 3 orang. Saya mendengar Si Kuan mengatakannya. Tadi malam, tentu saja. Berkat pengingat Xiao Xiao. Oh benar. Kita harus bereaksi pada 2 orang. Ambil tindakan dengan loyalitas. Kapten Yang. Anda terlalu baik. Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. 3 orang. Rendah hati.
Kalian bertiga, Anda bisa mendapatkan uang, bawa kembali dengan aman. Oh, 3 babi hutan yang kujanjikan sebelumnya. Jangan khawatir, Anda pasti tidak akan ketinggalan. Selain itu, keduanya juga dijanjikan, aku akan memberimu 50 yuan. Khusus sebagai bentuk pelunasan. Oh wow. Kemudian, penolakan tidak menghormati. Hahaha. Baiklah kalau begitu, kemudian saya akan pergi dulu. Kembali ke kantor saya. Dapatkan uangnya. Baiklah. Menghela nafas, Saudara Wu. Apa yang membawa Anda ke sini? Insiden itu mendesak. Saya berasal dari Brigade Xiaoshan. Temukan Kamrat Xiao. Panggilan untuk bantuan tiba. Mengapa kamu begitu terburu-buru untuk menemukanku? Saya khawatir masalah ini bukan masalah kecil. Kaum homoseksual. Ada apa? Silakan bicara. Harimau dari Brigade Xiaoshan. Mereka memakan orang. Apa? Harimau memakan orang. Iya. Maaf, Kamrat. Maaf, kami tidak dapat mendukung Brigade Xiaoshan. Itu harimau. Tuan Gunung. Hanya beberapa dari kita. Mereka tidak bisa mengalahkan harimau. Jika Anda pergi, itu hanya hadiah gratis. Itu benar. Kita tidak bisa pergi. Selain itu, binatang buas seperti Tuan Gunung itu tidak boleh dilaporkan kepada atasan. Haruskah angkatan bersenjata membersihkan kekacauan? Mengapa Anda membutuhkan bantuan kami? Begitulah adanya. Namun, komune tetangga memindahkan angkatan bersenjata. Baru-baru ini, angkatan bersenjata dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk sampai di sini. Sekarang, harimau ini. Mereka menargetkan brigade keluarga Xiao. Setiap malam dari desa. Setiap orang harus menyeret satu pergi. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Jadi, jika itu masalahnya, kita hanya perlu. Cobalah untuk bertahan dengan baik selama 3 hari ini. Hanya saja, jangan biarkan siapapun mati di desa. Benar, itu benar. Xiao Ze. Wang tua, bagaimana menurut Anda? Tetapi jika Anda tidak menyerang secara proaktif, itu masih relatif aman. Menghela nafas. Bagaimana jika dia menembak dan membunuh harimau itu? Kami bertiga. Menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Saya percaya pada saudara Zhao. Jika tidak apa-apa, ayo pergi. Namun, kita harus menariknya ke atas. Hanya geng depan yang benar-benar mampu. Ada 5 orang di forward gang sekarang. Lihat. Tianjin. Yang Shikuan. Liu Tua. 6 tua buta. Zizi. Tianjin tidak sadarkan diri. Liu Tua masih di penjara. Sekarang kita bisa menariknya. Hanya ketiga orang ini. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Kakak keenam yang buta ini tidak baik. Menariknya, saya tidak nyaman. Itu akan lebih buruk lagi. Hanya 2 orang. Tarik sebanyak yang Anda bisa. Xiao Ze, pergi dan lestarikan batu poplar. Zizi, panggil dia untukku. Baiklah. Kakak laki-laki membawanya. Fajar. Mintalah Xiao Wu datang ke sini. Apakah ada yang salah? Iya. Ada masalah yang harus diperhatikan. Sesuatu yang sangat penting. Tuan Gunung, mereka memakan orang. Apa? Anda tidak akan pergi, lawan harimau. Tian Liang bersaudara, saya tahu Anda mampu. Dia dengan santai mengeluarkan seekor babi dan beruang. Tapi, itulah Raja Gunung. Saudara Tian Liang, dorongan adalah iblis. Bagaimana mungkin? Secara aktif berburu harimau. Namun, sekarang, harimau ini, biarkan penduduk desa melakukannya. Orang-orang cemas. Kami, bantu bertahan terhadapnya. Selama harimau tidak mendapatkan keinginannya, itu sudah cukup. Tidak apa-apa. Aku akan meminta Zizi pergi bersamamu. Ini adalah sisi saya. Dia juga harus merawat kakak laki-laki tetua Tianjin. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Baiklah. Apa yang harus kita lakukan? Kapten, penguasa gunung sudah mulai memakan kita. Orang-orang muda di desa. Jika ini terus berlanjut, sebelum ada orang di atas yang bisa datang untuk membantu brigade kami, lebih dari separuh dari mereka akan mati. Binatang terkutuk itu. Mengapa Anda terpaku pada desa kami dan tidak mau melepaskannya? Siapa sebenarnya yang memprovokasi ini? Terutama, itu terlalu licik. Dan setiap kali ada gerakan, mari kita ambil senjata kita dan perginya. Ia melarikan diri. Mereka bahkan tidak menghadapi kita sama sekali. Bukankah ini hanya tentang menangkap 2 dari mereka, anak harimau? Ya, bukannya dia tidak bisa memiliki anak. Apakah itu benar-benar perlu? Oh benar. Niu Jianli, bukan Brigade Donglin yang berdekatan. Sudahkah Anda meminta bala bantuan? Tunggu sampai bala bantuan tiba. Brigade kami. Kita harus bisa membentuk beberapa tim patroli. Ketika saatnya tiba, itu berarti lebih sedikit kematian. Mudah-mudahan, ketika saatnya tiba, bisakah Anda mengirim lebih banyak bala bantuan? Jika tidak, brigade kami. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapten Li. Bala bantuan dari Brigade Donglin. Mereka hampir sampai. Brigade kami diselamatkan. Ini dia. Ayo pergi ke pintu masuk desa untuk menyambut mereka. Ini mereka datang. Brigade kami diselamatkan. Apa yang terjadi? Bukankah forward gang seharusnya memiliki 5 orang? Bagaimana Anda bisa meninggalkan 2 rekan milisi? Hanya 3 orang yang muncul. Xiao Xing'an Qianjin. Bagaimana dengan yang Shikuan? Mengapa hanya ada 1 sisi dan 2 wajah baru tiba? Mari kita tanyakan dulu. Halo, kawan-kawan. Saya dari tim produksi Xiaoshan, pemimpin Brigade Li Dabiao. Selamat datang, Kapten Li. Halo, kami adalah Kamrat Niu Jianli, pemburu diundang untuk membantu. Saya Zhao Tianliang. Keduanya adalah penolongku. Wang Qingsan dan Zizi. Yang ini. Itu adalah kamrat milisi Kuo Xiaoze. Apakah ada bala bantuan di belakang kita? Kamrat Tianjin sedang berburu. Sesuatu terjadi secara tak terduga dan terbalik di tempat tidur dan tidak mau bangun. Beberapa rekan lainnya dari forward gang. Masing-masing memiliki kesulitannya sendiri. Jadi, hanya Zizi yang tersisa. Ikutlah denganku. Tidak apa-apa. Kalian bisa datang? Saya sudah sangat bersyukur. Kapten Li. Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Situasi dengan Brigade Xiaoshan? Baiklah, ayo lakukan. Pergi ke Departemen Brigade. Duduk dan bicara. Hei, ayo pergi. Kapten Li, bagaimana kabarmu di sini? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa? Raja Gunung ini pasti akan menahanmu tanpa henti. Tidak tahu. Harimau ini.
Sepertinya dia memiliki semacam histeria. Tidak peduli bagaimana kita mengusir mereka. Ia menolak untuk pergi. Tunggu, itu tidak benar. Logikanya, penguasa gunung ini tidak memakan orang. Mereka juga tidak akan begitu terjerat. Apakah kalian? Dia memukuli anak harimau itu. Wang Dazhi. Saya ingat sebelum harimau menyerang orang. Pernahkah Anda pergi berburu di pegunungan? Pada saat itu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memprovokasi harimau? Tidak, saya tidak. Saya naik gunung dan tidak menabrak apapun. Dia langsung kembali. Tidak, itu salah. Saya ingat dengan jelas. Anda menggunakan tas pada saat itu. Kembalikan makhluk hidup. Bagaimana cara meletakkannya sekarang? Tidak ada yang terkena. Anda tidak akan menempatkan anak harimau. Tertangkap, bukan? Jika ini benar, maka Wang Dazhi harus dibunuh. Jika anak harimau mati, Chan Jun tidak akan terjerat begitu lama. Jika dia tidak mati, maka Raja Gunung tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Saya. Cepat dan pergi. Kita harus pergi ke rumah mereka. Temukan anak harimau. Sepertinya ada di sini. Sungguh anak harimau. Kapten Zhao. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan ini? Lepaskan Kapten Li. Brigade Anda. Sejauh ini, begitu banyak orang yang meninggal. Sudah ada 6 atau 7 orang. Apakah itu untuk itu atau tidak? Mencari anak harimau. Karena itu membunuh orang. Anda harus membayar darah dalam darah. Itu benar. Harimau ini telah memakan daging manusia dan sama sekali tidak dapat dilepaskan. Jika tidak, dalam beberapa tahun itu menjadi lebih halus setelahnya. Angkatan bersenjata sedang mencuci lantai. Tak satu pun dari mereka bisa menangkapnya. Baik. Jadi apa yang harus dilakukan? Kamrat Wang. Beri saya beberapa saran. Seperti ini. Malam ini, gunakan saja sebagai umpan. Berburu binatang besar ini. Selesai. Saudara Zhao, apakah menurutmu penguasa gunung itu benar-benar akan datang? Itu pasti akan datang. Saya hanya tidak tahu. Bisakah itu menebak penyergapan kita? Jika saja dia bisa menebak. Adapun tuan gunung ini, tapi itu terlalu sulit untuk dibunuh. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau. Penguasa gunung telah tiba. Fajar. Apa yang harus dilakukan? Tuan gunung ini, kami menemukan pengaturan kami. Dia menolak untuk pergi ke anak harimau kecil. Dia hanya bisa mendorong sedikit. Sekarang. Menembak. Penguasa gunung menjadi gila. Lari. Apakah itu benar-benar akhirnya? Saya belum punya waktu. Menikah dengan Yue Cheng sebagai istri Anda. Raja Merah. Raja Merah. Aku akan membunuhmu. Diketahui bahwa parang tidak dapat menembus pertahanan, dan sekarang, satu-satunya senjata yang bisa digunakan. Hanya tersisa. Senapan nomor 16 di punggungnya tersangkut dengan laras. Dan karena jaraknya terlalu dekat, saya harus memukul paku di kepala. Hanya dengan begitu mereka dapat bertahan hidup. Kondisinya keras. Tapi bukan berarti ada peluang. Dimuat. Tujuan. Dan meninggal. Mati. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Cepat dan selamatkan mereka. Menghela nafas. Fajar, bangun. Pahlawan pembunuh harimau Zhao Tianliang. Jasa dan kebajikannya tak terukur. Pahlawan pembunuh harimau Zhao Tianliang. Jasa dan kebajikannya tak terukur. Pahlawan pembunuh harimau Zhao Tianliang. Jasa dan kebajikannya tak terukur. Pahlawan pembunuh harimau Zhao Tianliang. Jasa dan kebajikannya tak terukur. Pahlawan memakan buahnya. Baiklah, baiklah, saya mengambilnya. Kembali dengan cepat. Tadi malam, dia mengalahkan tuan gunung itu. Saya pingsan. Bangun pusing. Dia dibawa ke kursi sedan. Dan mereka mengatakan tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan saya turun. Sungguh. Beberapa agak terlalu antusias. Itu saja. Tahun 1970-an, ya, Xiao Ze. Apakah Anda ingin naik dan mengalaminya? Tidak, tidak. Saya bukan saudara Zhao. Saya tidak mampu membelinya. Chang adalah seorang sekretaris pemuda. Sepertinya itu persis. Kami adalah pahlawan pembunuh harimau sekarang. Chang adalah seorang sekretaris. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tanpa bimbingan sekretaris Chang, bagaimana mungkin saya bisa berburu harimau? Kamu anak pembicara yang halus. Ini adalah organisasi. Berikan hadiah kepada mobil Anda. Benarkah? Bagaimana itu bisa palsu? Itu bagus. Saya bisa mengendarai mobil kecil untuk menikahi Yue Cheng. Saudara Zhao. Apakah itu Anda? Yu Cheng. Ini saya. Ini saya datang. Yu Cheng. Saya akan melakukannya sekarang. Angkat kerudung Anda.
Yu Cheng. Saudara Zhao. Ada apa? Kamu benar-benar cantik. Aku bisa menikahimu dalam hidup ini. Itu adalah berkat terbesar saya. Keluarga saya tidak kaya. Nenek moyangnya adalah tuan tanah. Mereka dibagi menjadi kategori 5 hitam. Tapi saudara Zhao tidak keberatan dengan saya. Dan kamu masih mau menikah denganku. Jadi, mampu menikahi saudara Zhao. Itu juga berkat terbesar saya. Sungguh orang yang bijaksana. Saya benar-benar seperti mimpi. Saudara Zhao, ada apa? Yu Cheng. Momen malam musim semi. Bernilai 1000 koin emas.